Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Bapak Ibu berada, alhamdulillah kita ketemu lagi di Sekolah Fikih Live. Kali ini di Senin pagi ya. Sesuai jadwal biasanya nih, kita lanjutkan pembahasan kita di Sabtu kemarin tentang penerjemahan Al-Qur'an. Kali ini di bagian yang kedua di mata kuliah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sudah ada guru kita, Ustadz Ahmad Sarawat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kita sudah masuk di hari tasyrik yang terakhir hari ini saja, tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 13 Zulhijjah hari Senin. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat semuanya dan Bapak Ibu juga masih istiqomah untuk mengikuti kajian kita. Semangat di lah, karena 2 hari terakhir kemarin kita makan sate terus kan. Dari hari Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, hari ini makan sate yang keempat nih barangkali ya. Baik Ustadz, kita lanjutkan tentang penerjemahan Al-Quran bagian yang kedua Ustadz ya. Yeah. Kalau saya boleh review sebentar, Bapak Ibu, di penerjemahan Al-Quran bagian pertama kemarin kita sudah bicara cukup banyak hal soal sejarah penerjemahan Al-Quran, begitu. Kemudian kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerjemahan Al-Quran itu, misalnya ada terbatasnya padanan kata, kemudian kendala rasa bahasa, kemudian terbatasnya ruang penerjemahan, termasuk juga banyaknya versi penafsiran dari para ulama, dan juga lemahnya penguasaan bahasa Indonesia oleh para penerjemah itu. Nah, ini mudah-mudahan kendala ini bisa dihadapi dengan bijak begitu, sehingga penerjemahan Al-Quran pun bisa maksimal begitu Ustaz ya. Yeah. Maka sebelum masuk ke penerjemahan Al-Quran bagian kedua, saya persilakan Ustaz memberikan mukaddimahnya di kajian kita pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Iya, pada bagian yang kedua dari penerjemahan Al-Quran ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan gramatika bahasa Arab dalam memahami Al-Quran, yang mana ini agak sedikit berbeda nih ya. Biasanya orang mengatakan bahwa ayo belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sorof, belajar ilmu alat untuk bisa memahami Al-Quran. Biasanya itu. Tapi kalau kajian kita hari ini malah kebalikannya. Justru menjadi antitesis gitu. Maksudnya tidak hanya sekedar Anda bisa bahasa Arab, Anda bisa ilmu nahwu, ilmu sorof atau ilmu alat, lantas Anda jadi bisa memahami Al-Quran loh. Nggak cukup gitu ya. Bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak perlu. Perlu, boleh, bahkan harus, tapi belum cukup. Nah gitu, ibaratnya kalau dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Nah ini bukan masalah sempurnanya, ini baru 2 sehat. Jadi baru karbohidrat sama protein. Tapi yang lain-lainnya tuh belum ada. Malah yang hari ini sebenarnya 4 sehat 5 sempurna itu sudah nggak berlaku. Kata para ahli gizi, para ahli kesehatan, oh itu kuno itu. Yang ada sekarang adalah gizi berimbang. Gizi berimbang. Karena zaman dulu orang kurang gizi, makanya harus 4 sehat 5 sempurna. Kalau hari ini problematikanya bukan itu. Orang udah kebanyakan gizi, kebanyakan kalori. Iya, sehingga kita mengenal istilah junk food, ya kan? Nah, jadi harus disempurnakan. Begitu juga ketika kita memahami Al-Qur'an dulu orang masih terlalu awam dengan Quran, maka kita endorse mereka, ayo belajar bahasa Arab, ayo belajar bahasa Arab. Sekarang yang belajar bahasa Arab sudah banyak dan sudah pada pinter-pinter. Tapi, nah ini dia. Tidak mentang-mentang Anda sudah bisa bahasa Arab, lantas Anda mengerti Al-Quran. Enggak. Justru kita akan bicara di sini gapnya. Bisa bahasa Arab dengan bisa Al-Quran itu 2 hal yang berbeda, dan gap itu apa ya? Celah kosongnya itu ini yang mau kita angkat. Ya, jadi judul kita adalah Kaidah Gramatika Bahasa Arab. Nah, kita akan berikan contoh-contoh bagaimana kalau seorang menafsirkan Al-Quran hanya semata-mata mengandalkan gramatika bahasa Arab, itu belum tentu benar. Ya, walaupun itu sudah bisa, tapi belum tentu dijamin pasti benarnya. Saya akan membahas ini nanti dalam beberapa contoh ya, baik penggunaan fi'il madhi misalnya, atau juga fi'il amr gitu ya, dan seterusnya. Mungkin Safiuddin kita langsung aja buka ke PDF-nya. Baik Ustaz nih. Nakro halaman 39 halaman 39 ya.
C. Kaidah gramatika bahasa Arab. Baik. Bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab yang sudah punya nilai sastra tinggi, dinamis, dan punya tes yang unik. Hanya mereka yang amat mahir dalam bahasa Arab saja yang bisa memahami arah pembicaraan Al-Quran. Apa-apa yang diungkapkan oleh Al-Quran terkadang jauh melewati batas-batas gramatika bahasa Arab itu sendiri. Maka mereka yang kemahiran bahasa Arabnya masih sangat mengandalkan gramatika bahasa seperti ilmu nahwu dan ilmu sharaf, pastilah akan mengalami kebingungan dan kegalauan manakala meneliti banyak detail ayat Al-Quran. Nah, berikut ini Ustadz sudah berikan contoh-contohnya betapa diksi yang digunakan Al-Quran itu ternyata seringkali menembus sekat-sekat gramatika bahasa Arab. Ini yang pertama, ini ada fi'il madhi, Ustadz. Ya. Dalam bahasa Arab kita mengenal fi'il madhi, ya, yang menunjukkan suatu pekerjaan di mana zamannya itu sudah berlalu. Misalnya qara'a, ya, adalah bukan corona maksudnya. Qara'a adalah fi'il madhi yang berarti membaca. Namun dari sisi waktu sudah berlalu sehingga terjemah lengkapnya menjadi dia telah membaca atau dia sudah membaca. Gitu. Jadi membacanya itu atau perbuatannya itu sudah selesai. Kalau dibilang qara'a, ya kan? Tapi kalau nanti menjadi fi'il mudhari, nah itu berubah ya. Waktunya menjadi ya kan yaqra'u ya. Artinya pun ikut berubah menjadi sedang membaca. Jadi masih berlaku gitu ya. Atau belum akan terjadi, mustaqbal. Jadi amalin fi zamanil mustaqbal awil hadir, gitu kan pengertian dari fi'il mudhari kan begitu. Amal yang terjadi pada zaman yang akan datang atau yang zaman sekarang atau juga yang bersifat istimrar, yang terus menerus. Jadi kalau kita menyebut kata yaqra'u itu artinya dia sedang membaca ya atau akan membaca bisa. Tapi kalau kita bilang qara'a itu artinya sudah, bacanya udah selesai. Ya misalnya gini, apakah kamu sudah membaca Al-Qur'an? Kita tanya kepada anak kita ya, hal qara'tal Qur'an? Itu bukan apakah kamu sedang membaca Quran, bukan apakah kamu akan baca Quran, bukan. Jadi sudahnya itu nggak usah kita sebut dalam bahasa Arab, cukup kita gunakan fi'il madhi saja. Aqra'tal Quran, apakah kamu sudah baca Quran? Terus dia jawabnya bukan sudah bahasa Arabnya apa? Kholas, bukan kholas gitu. Hal anta kholas qara'a Quran? Enggak, itu bahasa Arab pesantren mana gitu yang nggak jelas itu ya. Nah, kalau bahasa Arab yang benarnya hal qara'tal Quran, apakah kamu sudah baca Quran? Jawabnya qara'tu. Saya sudah gitu. Jadi qara'tu bukan ana kholas qara'tu. Enggak usah pakai kholas, itu bahasa Indonesia gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang qara'tu, aku sudah baca. Akaltu, gitu kan. Zahabtu. Jadi orang Arab sudah include ketika dia menggunakan fi'il madhi, itu sudah maknanya dalam bahasa kita sudah ada kata sudah, gitu kan. Nah, itu dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Kalau kita belajar nahwu, belajar sharaf ya kayak gitu itu pengertiannya. Tapi, nah ada tapinya. Apakah itu bisa diandalkan untuk memahami Al-Qur'an? Bisa sebagiannya tapi tidak sempurna juga. Contohnya kasus berikut ini. A, selesai baca Quran baru ta'awudz. Nah, selesai baca Quran baru baca ta'awudz. Ini sekedar contoh. Sebelum baca Al-Qur'an disunahkan ya, kita ini melafadzkan ta'awudz atau membaca lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Intinya meminta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Namun kalau kita membaca petikan ayat dalam surat An-Nahl, ya, kita akan merasakan keanehan. Aneh ya? Aneh. Kenapa kok aneh? Betapa tidak? Coba perhatikan perintah Allah di surat An-Nahl 98 ini. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu telah membaca Al-Quran, ya, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini fi'il madhi ya? Fi'il madhi. Telah kan? Jadi baca Qurannya lagi berlangsung apa belum berlangsung? Enggak, dua-duanya. Sudah berlangsung. Sudah selesai baca Qurannya. Jadi kalau misalnya baca Qurannya katakanlah surat Al-Ikhlas ya. Contoh yang pendek aja ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai kan?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau dia jadi qori dalam sebuah MTQ gitu ya, langsung diskualifikasi itu. Kenapa? Khotok fahish ini, kesalahan nyata. Kenapa Anda membaca ta'awuznya itu sesudah baca Quran? Terus dia ngotot gitu. Wah, itu justru perintah Quran. Wah, dia keluar dalil ya kan. Kembali pada Quran, surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'ta tahu nggak tuh? Fi'il madhi itu. Apabila kamu sudah membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, barulah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sudah sesuai dengan Quran, kenapa saya didiskualifikasi gitu. Jurinya bingung. Iya juga ya. Besok dia bikin peraturan baru. Pokoknya kalau yang baca ta'awuz dulu baru baca Quran itu salah. Yang benar adalah ta'awuznya belakangan sesuai dengan kemarin ceramahnya orang itu tuh. Nah, begitu. Ini antara juri dengan qori sama-sama begonya dua-duanya. Dan belum pernah dengar kan ada orang kayak gitu kan. Nah, tapi boleh jadi kalau emang ada orang yang terlalu pede pengen jadi ustadz, terus dia kebetulan lulusan dari pondok pesantren yang belajar nahwu shorof, lalu dia mencoba menafsirkan Quran sendiri pakai ilmu nahwu dan ilmu shorofnya, nggak salah kan? Nah, itu kebelejognya di situ. Bahasa Betawi itu kebelejognya di situ, terpelesetnya tuh di situ. Terpleset tuh bahasa Betawinya adalah kita tuh geledag, jatuh geledak, itu terpleset, jatuh terbentur palanya duluan tuh geledak gitu. Ya di situ. Kenapa? Karena tidak begitu cara memahaminya. Terus bagaimana cara memahaminya? Baca. Baik, kita bedah ini saja. Perintahnya menggunakan fi'il madhi yang secara keterangan waktu justru sudah selesai dikerjakan atau sudah berlalu. Lafaz fa'idza qara'ta secara kaidah ilmu sharaf itu bermakna apabila kamu telah membaca Al-Qur'an fasta'id billah, maka bacalah ta'awud. Jika demikian, maka setiap selesai membaca Al-Qur'an, kita tidak membaca shadaqallahul azim, tetapi malah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aneh kan ya? Bukankah seharusnya perintahnya menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan waktu yang akan datang? Sehingga berbunyi apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, fa'idza arada ahadukum ay yaqra'al qur'ana fala budda ay yabda'a bi isti'adzati billah. Begitu bunyi ayatnya kalau kita boleh ngarang gitu ya. Tapi ternyata ayatnya nggak begitu. Ya, tapi begitulah. Ternyata kaidah gramatika bahasa Arab itu tidak bisa secara langsung dijadikan dasar untuk memahami kandungan hukum dalam Al-Qur'an. Nah, itu contoh pertama Ustaz ya. Jawabannya gimana? Jawabannya, nah gimana? Belum terjawab ya? Belum terjawab ya. Tadi kalau secara harfiah begitu kan? Secara kaidah gramatika begitu. A'udzubillahnya itu, ta'awudnya itu setelah baca ayat atau setelah baca Al-Quran. Nah ini jawabannya gimana? Waladhdallin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ternyata para mufassir tidak begitu cara memahaminya. Kita sudah sesuai dengan para mufassir. Cuman kita nggak tahu penjelasannya. Nah, penjelasannya gimana? Fa'idza qara'ta itu maksudnya bukan qara'ta saja, fa'idza azamta an taqra'al Qur'an. Kalau kamu sudah punya azam, punya tekad yang kuat untuk membaca Quran. Jadi yang dimaksud di sini bukan membacanya sudah selesai, tapi sudah terjadi azam, sudah terjadi niat ya, menyengaja untuk membaca Quran. Kalau itu sudah hadir, sudah siap nih mau baca Quran. Mau ngapain? Mau baca Quran. Oh, udah mau baca ya? Sudah mau baca ya? Iya. Fasta'iz billah. Gitu. Jadi ada takdir di situ, ada makna yang tersembunyi, ada lafaz yang tersembunyi. Takdirnya apa? Fa idza aradta an taqra'al Qur'ana fasta'iz billah. Seperti itu para ulama nafsir menjelaskan maknanya gitu ya. Karena kalau enggak kebalikannya jadi kacau ya kan? Bukannya baca ta'awuz dulu, malah baca Quran dulu selesai, baru begitu selesai baru ngomong ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadinya kayak peserta MTQ tadi itu. Iya, diskualifikasi gitu. Dan yang bego nanti jurinya ikut-ikutan lagi kan gitu. Baik, itu contoh pertama gitu ya. Kita masuk ke contoh yang kedua, wudu dikerjakan setelah sholat. Contoh lain, bagaimana penggunaan kaidah bahasa Arab belum tentu bisa diterapkan untuk menarik kesimpulan hukum syariah adalah ketika kita membaca ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berwudu. Ini di surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Idza kumtum ila salat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah mengerjakan salat,
maka berwudulah gitu ya, basuh muka, tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki. Nah ini kalau dari harfiahnya Ustaz, setelah sholat baru wudu gitu. Jadi di masjid gitu ya, udah tahiyat akhir nih, kemudian imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus pada bangun bikin antrian, ngapain? Wudu. Terus pada wudu satu-satu, terus pulang. Gitu. Loh, kok aneh? Bukan, itu sesuai dengan Al-Maidah ayat 6. Di mana Allah berfirman, wahai orang yang beriman, apabila kamu sudah sholat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan cucilah kedua kakimu sampai dua mata kaki. Al-Maidah ayat 6 gitu. Berarti selama ini yang dilakukan oleh para ulama, para kiai, termasuk kita seluruh umat Islam sedunia itu salah semua. Tidak sesuai dengan Quran. Yang benar adalah sholat dulu baru berwudu, bukan wudu dulu baru sholat. Tidak sesuai dengan Al-Maidah ayat 6, gitu kan? Yang sok jadi ustadz tuh tiba-tiba ngomong kayak gitu, dan jamaahnya karena nggak ngerti pada ngikutin juga gitu. Terus kemudian ustadznya ceramah di masjid yang lain, tiba-tiba yang masjid yang lain pada ikut semua. Mulai hari ini kita tidak usah wudhu dulu ya. Jadi jamaah sekalian yang sudah wudhu batalin semua gitu. Suruh pada kentut dulu. Nah, itu udah pada batal semua. Yuk kita sholat. Habis sholat barulah kita wudhu sesuai dengan Quran gitu. Itu kan gilanya berjamaah gitu ya kan. Gila berjamaah lah ya. Walaupun kelihatannya gilanya tuh gila yang rada benar gitu, karena udah pakai kaidah gramatika nahwu shorof tuh udah benar. Tapi bukan begitu cara memahami Al-Quran. Saya katakan, tidak semata-mata Anda bisa bahasa Arab, menguasai nahwu shorof, Anda lantas menjadi mufassir. Enggak. Ada ilmunya lagi. Gitu. Kenapa? Karena kaidah gramatika sendiri, itu pun ya, nahwu shorof itu dulu diciptakan oleh para ulama. Siapa itu? Ada Sibawayh gitu ya. Ada para pendahulu lah yang menciptakan itu semua. Diciptakan adanya itu sesudah adanya ayat Quran. Jadi dibikinlah gramatika itu untuk memahami ayat Quran. Tapi asal tahu aja, untuk memahami Quran toolsnya bukan hanya bahasa Arab, ada ilmu tafsir. Nah gitu kan. Jadi nanti dia jadi penunjang. Makanya disebut dengan ilmu alat. Itu salah satu alat yang memudahkan. Ibaratnya begini, bertani. Pak tani itu memang butuh pacul sih, alat gitu kan untuk macul gitu. Tapi seandainya nggak ada pacul pun dia tetap masih bisa bertani, cuman mungkin produksinya agak berkurang gitu kan. Mungkin dia menggalinya pakai arit, itu bisa juga sih ya, atau pakai sendok atau pakai apa, tidak pakai pacul bisa juga sebenarnya gitu kan. Tapi nggak mungkin lah kita dapat panenan gara-gara apa? Gara-gara ada pacul banyak, ada pacul sebanyak 20 unit, tapi nggak ada petaninya, nggak bisa. Ya pacul doang nggak akan bisa bertanam gitu. Maksudnya cuman ilmu nahwu shorof doang itu tidak bisa untuk memahami ilmu Al-Quran itu sendiri gitu. Itu cuma salah satu tools, alat kelengkapan. Tapi bukan dia yang melakukan penafsiran, bukan ilmu nahwu, bukan ilmu shorof, tapi ilmu tafsirnya itu sendiri. Nah, di mana ilmu tafsir nanti didukung oleh dua tools tadi itu, ilmu nahwu, ilmu shorof gitu kira-kira. Jadi nanti cara memahaminya begitu. Dan kemudian gimana nih kalau ayat ini? Oke, kita bedah ayatnya nih. Ayat ini menggunakan fi'il madhi yang secara waktu sudah berlalu, yaitu idza kumtum ila shalah. Artinya apabila kamu telah melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu dan seterusnya itu. Harfiahnya. Nah, perintah ini kan aneh nih. Iya. Kenapa berwudu diperintahkan justru setelah mengerjakan sholat kan itu? Bukankah seharusnya berwudu itu terlebih dahulu baru mengerjakan sholat gitu? Nah, kebetulan saja kita sudah diajarkan sejak kecil untuk berwudu sebelum sholat, sehingga di kepala kita sudah tertanam konsep wudu sebelum sholat. Ya. Bayangkan kalau kita tidak pernah diajarkan sejak kecil konsep wudu sebelum sholat itu, lalu semata-mata kita menggunakan pendekatan kaidah ilmu shorof dalam bahasa Arab dalam memahami ayat ini, maka hasilnya ya jadi itu tadi, aneh. Sholat dulu baru wudu gitu. Setiap selesai sholat kita baru mengerjakan wudu. Tapi bagaimana kemudian kita menafsirkan ini? Ustaz Wildan mungkin bisa menjelaskan. Iya, tadi itu ya sesuai dengan yang mirip, tadi. Ya, hampir mirip dengan ayat yang sebelumnya tadi, yang cerita pertama itu, bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza aradtum gitu. Ilal qiyami ila shalah gitu. Idza aradtumul qiyam ila shalah ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak, apabila kamu ingin berdiri untuk salat, maka berwudulah. Dan itu yang menjadi niat itu sendiri kan. Nah, jadi
dikatakan bahwa sholat itu bukan sholat, ini adalah wudhu ya. Niatnya wudhu itu menjadi rukun ketika Allah menyebutkan idza qumtum ilas sholati, ya kan? Faghsilu. Kalau kamu sudah berniat untuk sholat, nah di situ ada niat untuk melakukan sholat, maka jadi rukunlah niatnya itu dalam keadaan wudhu, bukan hanya sekedar membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, tapi juga harus ada niat di situ. Nah niatnya itu menjadi rukun dengan ayat ini, idza qumtum ilas sholati. Itu jadi tafsiran sebagai niat itu sendiri, walaupun tidak disebutkan menjadi apabila kamu mau sholat maka berwuduklah yang diawali dengan niat gitu, enggak itu bahasanya enggak begitu kan. Ini bahasa sastra yang tinggi memang, jadi dapatlah di situ makna niat yang seharusnya. Jadi kalau kamu sudah meniatkan mau sholat, ya sudah siap, sudah azam, ya jangan lupa kamu harus mencuci wajahmu, berwuduk dan sebagainya gitu. Walaupun nanti juga ada hal yang aneh juga begini. Ini kan ayatnya baru mengatakan setiap sholat harus wudhu. Nah sekarang gimana kalau wudhunya belum batal? Apakah tetap harus wudhu lagi? Nah kalau begitu nanti jadi kacau juga kan. Sholatnya sholat tarawih 20 rakaat gitu. 2 rakaat 10 kali. Itu setiap 2 rakaat wudhu lagi gitu, ditambah dengan witir, ditambah dengan ba'diyah isya, tuh pulang-pulang pilek gitu, kebanyakan main air gitu kan. Nah ternyata nanti juga akan ada lagi penjelasan dari hadis, dari mana-mana yang kemudian membuat gambarnya itu menjadi lebih sempurna gitu. Tidak hanya dari satu sisi, tapi dari beberapa sisi. Kayak kita lagi dialog gini, ada kamera 1, kamera 2, kamera 3. Nah gitu kan, jadi kan lebih menggambarkan suasananya lebih detail. Bukan hanya satu ayat, tapi banyak ayat, dan bukan hanya ayat, tapi juga hadis yang banyak di-combine, di-compare, di-mixing begitu, sehingga hasilnya menjadi lengkap gitu. Ayat ini kalau dia berdiri sendiri saja dan hanya satu-satunya ayat yang digunakan untuk dalil wudhu, maka setiap sholat pun kita harus berwudhu lagi. Setiap mau sholat lagi, berwudhu lagi. Kalau hanya mengandalkan ayat ini. Tapi alhamdulillahnya para ulama ketika membangun bangunan fikih itu menggunakan banyak dimensi. Gitu, sehingga banyak ayat, banyak hadis, banyak dalil-dalil yang lain. Sehingga lebih utuh ya penampilannya. Begitu kira-kira Ustaz Wildan. Baik. Menariknya lagi soal tadi Ustaz, niat itu termasuk rukun bahwa kita ini sering diajarkan bahwa rukun wudhu itu kan ada 6. Nah, semuanya itu alhamdulillah terangkum dalam satu ayat ini saja begitu Ustaz. Jadi ada 6 rukun wudhu terangkum dalam satu ayat ini. Misalnya kita bedah idza qumtum ila shalah, itu mengindikasikan rukun yang pertama yaitu niat begitu. Kemudian mencuci wajah, tangan sampai siku, kemudian membasuh sebagian kepala dan mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Lalu niat yang terakhir yang keenam, rukun yang terakhir itu tertib. Rukun yang terakhir. Saya bilangnya niat tadi. Rukun yang terakhir adalah tertib, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menertibkan, mengurutkan ini ya. Ada cuci, usap, cuci begitu. Nah, itu kan berarti mengindikasikan memang harus tertib seperti itu. Dan perilaku Nabi Muhammad juga selalu tertib dalam wudhu. Soalnya kalau nggak tertib mungkin dibacanya jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum dulu saja, ya kan? Baru terakhir wamsahu biru'usikum, karena biar yang dicuci dibaca dulu semua, yang dicuci muka, tangan, dan kaki. Gitu. Kemudian yang diusap adalah kepala. Ternyata enggak, ternyata Allah menyisipkan yang diusap itu di tengah-tengah yang dicuci. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti memang ini urutannya harus urut nih, karena sengaja disisipkan di tengah-tengah urut-urutan mencuci ada mengusap. Itu ada isyarat di sana bahwa di situ ada harus tertib, walaupun disambungnya hanya dengan menggunakan wawul ataf ya. Wawul ataf itu kan sebenarnya sama ya, ekuivalen ya, equal gitu ya. Ja'a Zaidun wa Umarun. Ya, Zaid datang dan juga Umar datang, itu nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Tapi kalau Ja'a Zaidun tsumma Umar gitu. Nah, itu kan ada urut-urutan. Zaid dulu datang, kemudian Umar yang datang. Nah, di ayat ini Allah tidak menggunakan summa, memang tidak menggunakan summa, hanya menggunakan wawul ataf saja. Jadi kan kayak yang mana aja di kerjaan terserah, nggak harus bareng gitu kan. Tapi rupanya ada sisipan wamsahu biru'usikum yang menunjukkan bahwa ini harus urut ternyata. Detail ya para ulama ketika bicara kayak gitu ya. Ya ulama gitu loh. Ya kan beda sama kita yang awam yang baru belajar haza hazihi, dan kalau baca Quran itu kebanyakan
pegang kamusnya gitu kan. Beliau gitu-gitu udah hafal semua, udah tahu. Jadi ketika beristidlal dengan Al-Qur'an tuh di sela-sela yang kecil aja itu bisa menjadi sebuah clue ya untuk bisa menarik kesimpulan hukum. Dan itu menjadi bukti sahih lagi bahwa tidak cukup hanya dengan gramatika bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an. Ya. Nah, itu terkait tadi wudu sebelum atau sesudah sholat. Kita lanjut ke fi'il amr. Ya, tadi contoh dua fi'il madhi, sekarang kita bicara fi'il amr, dan ini yang lebih penting ini. Karena apa? Karena begini, kita sering mendengar ungkapan, ya, ungkapannya begini. Mari kita jalankan semua perintah Allah. Dan mari kita tinggalkan semua larangan Allah. Perintah Allah itu adanya di mana? Di Quran kan pastinya. Larangan Allah ya juga di Quran. Berarti semua perintah yang ada di Quran itu wajib kita kerjakan. Dan semua larangan yang ada di Quran berarti wajib kita tinggalkan, kan begitu. Itu dasarnya. Itu kalau buat hafalan anak baru belajar khutbah Jumat tuh begitu. Normatifnya begitu. Mari kita jalankan semua perintah Allah. Jangan sampai ada satupun perintah yang tidak kita kerjakan. Wah, begitu kan? Tapi kalau kita baca nih berikut ini, kita akan terbengong-bengong bahwa ternyata tidak semua perintah itu wajib. Malah nanti ada perintah Allah di dalam Al-Quran tapi hukumnya haram untuk kita kerjakan. Walaupun datang dengan sigat fi'il amr. Perintah itu sebenarnya. Tapi nggak perlu dikerjakan. Ya silakan, ayo kita baca. Ini yang kedua fi'il amr. Dalam kaidah gramatika bahasa Arab kita juga mengenal fi'lul amri yang merupakan perintah untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya kata qara'a yaqra'u, tadi itu qara'a itu fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari', ya kemudian berubah menjadi fi'lul amri yaitu iqra', yang mananya bacalah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita sepakat hukumnya wajib. Ya, persis sebagaimana para khatib kalau berpesan dalam khutbahnya, mari kita laksanakan semua perintah Allah. Para ulama usul punya kaidah baku dalam hal ini, yaitu al-amru yaqtadil wujub. Yang artinya bahwa perintah itu berkonsekuensi pada kewajiban. Namun dalam kenyataannya tidak semua perintah Allah di dalam Al-Qur'an bernilai wajib. Ini perlu saya tegaskan dan garis bawahi lagi. Namun dalam kenyataannya tidak semua perintah Allah di dalam Al-Quran bernilai wajib. Kadangkala hanya sunnah, ya, kadangkala hanya mubah, bahkan kadang perintah itu justru haram untuk dilakukan. Jadi nanti kalau udah ngerti ini, khotibnya berubah cara ngomongnya. Mari kita laksanakan semua perintah Allah yang hukumnya wajib. Dan ya kita baiknya kerjakan juga yang hukumnya sunnah. Dan kalau yang perintah Allah hukumnya mubah, maka silahkan mau dikerjakan mau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lalu jamaahnya bingung gitu kan. Wah kok ganti ya khutbahnya? Karena saya sudah belajar ilmu tafsir gitu. Jadi tidak semua perintah itu wajib gitu kan. Nah sehingga begitu selesai khutbah dibukalah kemudian tanya jawab lebih dalam lagi gitu ya. Kalau yang tadi masih normatif gitu masih ya wajar lah, masih ibaratnya dalam jenjang pendidikan tuh ada S1, S2, S3, di bawahnya itu ada pendidikan sekolah apa SMA, SMP, SD. Nah ini di bawahnya SD itu ada TK, nah di bawahnya itu ada PAUD. Nah itu ngajinya baru sampai PAUD gitu. Kalau PAUD ya begitu memang apa namanya ya pokoknya normatif aja. Semua Quran wajib dikerjakan, semua perintah wajib dilaksanakan. Padahal enggak juga. Sekarang kita masuk kepada perintah yang hukumnya sunnah. Oke. Di antara contoh perintah dalam Al-Quran yang hukumnya berubah menjadi sunnah adalah perintah sholat tahajud, sholat Idul Adha, dan perintah mendatangkan saksi ketika berhutang. Ya. Ini pertama dulu kita bahas tentang perintah sholat tahajud. Ada di surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi. Dan pada sebagian malam hari itu bertahajudlah kamu. Ya. Meski tahajud ini diperintahkan lewat fi'lul amri atau kata perintah tadi itu, namun tidak ada satupun ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Ya, sebab sudah menjadi ijma para ulama bahwa salat yang wajib hanya salat 5 waktu saja. Di luar salat 5 waktu hukumnya sunnah, termasuk hukum salat tahajud. Tapi jangan keliru dengan penggunaan istilah dalam mazhab Hanafi yang menyebutkan salat tahajud itu wajib ya. Ya karena dalam pandangan mereka kalau dibilang wajib itu maksudnya bukan wajib kayak kita menyebut wajib, tapi itu sunnah muakkadah juga. Cuman mereka punya mustalah itu wajib, dan kalau yang 5 waktu itu bukan salat wajib, salat fardu. Jadi mereka bedakan antara wajib dan fardu. Kita puyang gitu memahami wajib ya fardu, fardu ya wajib. Itu mustalah dalam ilmu fikih kita, fikih mazhab Syafi'i atau jumhur ulama kebanyakan. Tapi kalau Hanafi itu kadang-kadang punya istilah yang aneh-aneh, punya style aneh-aneh gitu.
Imam Abu Hanifah tuh punya kitab namanya Fikih Akbar. Fikih Akbar. Yang mana fikihnya bukan fikih, karena isinya akidah gitu kan. Dia menggunakan istilah-istilah yang tidak lazim di telinga kita. Dan orang kita kebanyakan kemudian main copy paste dan tapi nggak tahu mustalahat yang berlaku di mereka. Terus sambil mengatakan bahwa sholat tahajud itu hukumnya wajib. Nah, harusnya dilengkapi gini, wajib dalam istilahnya ulama mazhab Hanafi, dan kalau di ekuivalenkan dengan kita, di compare dengan kita, itu jatuhnya sama dengan kalau kita menyebutnya sunnah muakkadah. Wa minal laili fatahajjat, pada sebagian malam tahajudlah kamu. Tahajudlah itu fi'il amr, tapi hukumnya tidak wajib. Anda kalau mau sholat tahajud dapat pahala, ya. Tapi kalau nggak mau tahajud, ya udah lewat aja. Biasanya malam kedua bulan Syawal itu udah nggak ada lagi yang tahajud. Padahal malam 30-nya itu orang pada nangis-nangis sampai subuh nggak bangun-bangun gitu kan. Nggak tidur-tidur gitu. Tapi kalau sudah lebaran, malamnya itu kemudian nggak ada lagi yang tahajud, itu sepi masjid, orang nggak ada lagi. Kenapa? Ya nggak apa-apa juga, orang itu juga bukan kewajiban kok, itu hukumnya sunnah ya. Kemudian yang kedua nih, perintah sholat Idul Adha dan kurban ya. Baru saja kita laksanakan kemarin itu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat Idul Adha dalam surat Al-Kautsar ayat 2 itu, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya. Ternyata salat yang diperintahkan di sini bukan salat 5 waktu, melainkan salat Idul Adha. Hukumnya sunnah muakkadah. Tapi dari mana para ulama tahu bahwa perintah salat di ayat ini maksudnya salat Idul Adha, padahal tidak tercantum di ayat ini. Ternyata para ulama mengetahuinya lewat siyak atau konteks yang terkandung di dalam ayat itu, yaitu perintah untuk berkurban. Salat apa yang diperintahkan sebelum kita menyembelih hewan kurban? Ya tentu salat Idul Adha ya, di mana sudah menjadi ijma para ulama, hukumnya tidak wajib melainkan sunnah muakkadah. Jadi fasholli li rabbika itu fi'il amr, salatlah. Tapi maknanya bukan fi'il amr yang wajib karena dia bukan salat 5 waktu. Karena dia dikaitkan dengan perbuatan sesudahnya, wanhar, berkurbanlah, yang mana hukumnya sunnah. Dan salat itu tentunya adalah salat yang dilakukan sebelum kita menyembelih kurban, yaitu salat Idul Adha. Jadi kurban itu tidak sah loh kalau kita belum salat Idul Adha. Kalau kita belum melakukannya gitu tidak sah. Maksudnya salat Idul Adha misalnya dilakukan jam 6 atau jam 7 lah kebanyakan kita ya. Jam 7. Terus jam 6 pagi sebelumnya kita udah nyembelih kurban, itu nggak sah gitu kan. Nah, tetapi kurbannya sendiri hukumnya juga tidak wajib, sunnah, maka salatnya juga salat Idul Adha ya kaitannya itu ya hukumnya juga bukan salat yang wajib gitu ya. Atau yang ketiga nih, perintah adanya saksi dalam akad hutang. Ya, itu ayatnya wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Ya, ini ayatnya panjang nih. 282 ya. Al-Baqarah itu panjang, tapi bagian poin yang mau kita bicarakan itu adalah wastashhidu. Maka datangkanlah saksi atau persaksikanlah. Itu harus 2 orang loh, syahidaini, 2 orang saksi, ya kan? Sebagaimana juga kalau akad nikah itu kan harus ada 2 orang saksi. Nah, tapi begini, dalam akad nikah kalau tidak ada saksi, maka akadnya tidak sah. Ya, walaupun misalnya yang hadir banyak, tapi semuanya nggak ada yang mau jadi saksi gitu misalnya. Mau jadi saksi nggak mau gitu kan. Wah, ini nggak bisa nih kalau nggak ada saksinya gitu. Dan juga saksinya harus 2 orang. Kalau saksinya 2 orang perempuan aja nggak mungkin, nggak boleh. Atau gini, mari kita menikah dek gitu ya. Saksinya bintang dan bulan. Gitu. Disaksikan oleh bintang-bintang, nggak bisa. Atau disaksikan oleh jangkrik yang pada lagi bunyi di tengah malam tuh nggak bisa. Harus syahidah ini harus 2 orang laki-laki, itu pun harus muslim gitu kan. Tapi, nah sekarang ayat yang kita bicarakan sedang memerintahkan harus adanya saksi dalam akad utang piutang. Yang mana ayatnya tidak bilang sebaiknya, tapi ayatnya menyebutkan wastashhidu. Ini pakai fi'il amr. Syahidaini, dengan 2 orang saksi. Mir rijalikum, harus laki-laki, gitu kan? Nah itu kan seharusnya berarti utang piutang itu menjadi tidak sah karena rukunnya yaitu adanya 2 orang saksi laki-laki yang adil itu tidak terpenuhi, begitu seharusnya. Tapi banyak kan orang utang nggak pakai saksi, banyak yang nggak pakai saksi gitu. Terus gimana? Ya kita tahunya itu tidak menjadi wajib atau tidak menjadi rukun gara-gara apa? Gara-gara ayat ini kalau kita baca terusannya kita akan tahu. Coba dibaca. Fa'illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada
antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Jadi ilatnya di situ nanti masalah ingat apa enggak ingat. Nah, begitu. Makanya dua orang laki-laki ternyata boleh diganti dengan satu orang laki-laki bisa diganti dengan dua orang perempuan. Intinya adalah ilatnya pada bisa diingat apa enggak, begitu. Nah, sedangkan dalam saksi dalam sebuah pernikahan itu bukan masalah ingat nggak ingat, itu adalah ritual yang tidak bisa tidak, gitu ya. Jadi begini, tidak semua perintah di dalam Al-Quran itu menjadi hukumnya wajib untuk dikerjakan. Tergantungnya banyak ya. Nanti dia bisa berubah jadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan sebagainya. Tergantung bagaimana cara istidlalnya, bagaimana cara melakukan istimbat hukumnya. Dan ilmunya itu tidak hanya semata-mata menggunakan ilmu kaidah bahasa Arab saja. Ilmu kaidah bahasa Arab itu memang dibutuhkan, harus gitu kan. Tapi bukan satu-satunya. Nah, ada ilmu-ilmu yang lain yang harus dikuasai. Itu contoh ya yang sifatnya perintah yang sifatnya sunnah ya. Sekarang jadi, kita pindah pakai fi'lul amri kata perintah, tapi hukumnya bukan wajib ya. Hanya sebatas sunnah ya, betul. Jadi ada salat Idul Fitri, kemudian salat tahajud, kemudian mendatangkan saksi untuk transaksi utang piutang, itu ternyata hukumnya sunnah saja meskipun dalam redaksinya itu pakai kata perintah. Nah, kita pindah di perintah yang sifatnya mubah atau yang hukumnya mubah. Beberapa perintah Allah dalam Al-Quran ada yang hukumnya tidak wajib tapi sekedar mubah saja, padahal perintah itu menggunakan fi'lul amri juga. Misalnya perintah bekerja seusai sholat Jumat ya, kemudian ada jima istri di malam bulan Ramadan, dan perintah berburu seusai ihram. Nah, ini kita bahas dulu yang pertama. Perintah bekerja setelah sholat Jumat. Contohnya adalah perintah untuk bertebaran di muka bumi dan mencari rizki seusai salat Jumat. Ayatnya di surat Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kalau hanya mengandalkan makna harfiah dalam ayat ini, maka bila selesai sholat Jumat kita tidak bertebaran mencari rezeki, maka kita berdosa karena mengabaikan perintah Allah. Namun kita semua tahu bahwa hukum bekerja cari rezeki seusai sholat Jumat itu ya tidak wajib begitu. Bahkan di Timur Tengah sana, hari Jumat malah merupakan hari libur. Mereka justru tidak bekerja di hari Jumat. Jadi semua dosa tuh. Ada 300 juta umat Islam sedunia, tiap Jumat kena dosa. Yaitu apa? Karena mereka tidak kerja, karena itu hari libur di mereka itu. Di negara Timur Tengah rata-rata maka liburnya bukan hari Minggu kayak kita, tapi hari Jumat. Padahal ayatnya bilang fantasyiru fil ardi. Iya, disuruh salat. Jadi nggak sesuai sunnah ya kalau liburnya hari Jumat malah kan. Itu yang contoh pertama. Yang kedua, perintah jima malam Ramadan nih. Kalau kita teliti ayat berikut ini, maka kita sadar bahwa ternyata di malam bulan Ramadan itu ada perintah untuk melakukan jima. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka mulai sekarang campurilah, berjimalah dengan mereka, yaitu para istri, dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ini di surat Al-Baqarah 187. Kalau hanya berlandaskan kaidah gramatika bahasa Arab, lagi-lagi kalau hanya berlandaskan kaidah gramatika bahasa Arab, melakukan jima ini merupakan perintah dalam Al-Quran. Maka siapa yang tidak berjima dengan istrinya akan berdosa karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun seluruh ulama sepakat bahwa meski datang dengan format perintah fi'lul amri, namun hukumnya tidak wajib. Hukumnya boleh-boleh saja ya, tidak sampai sunnah apalagi wajib. Dan kalau yang jadi masalah kalau bujangan, ya kan, berarti tiap malam Ramadan 30 malam tuh dosa terus. Kenapa? Karena nggak bisa melaksanakan satu perintah Allah, yaitu melakukan jima. Mau jima sama siapa? Nggak punya bini gitu kan. Padahal perintahnya fal'ana bashiruhunna. Mungkin itu juga yang melatar belakangi seorang teman saya itu, dia menjelang Ramadan dia nikah. Ya saya tanya, kenapa? Kan Ramadan kan jadi agak masalah kan, bukannya habis lebaran aja. Enggak, karena di Quran ada perintah kalau malam tuh suruh jima katanya. Gitu. Begitu dia nikah, ternyata dia nggak bisa jima juga. Kenapa? Karena istrinya lagi haidnya lama 2 minggu. Berarti kan selama 2 minggu dia dosa terus gitu, karena nggak jima-jima juga kan begitu. Begitulah orang kalau memahami Al-Quran secara harfiah gitu, walaupun dia bisa bahasa Arab tapi nggak begitu kan. Lalu kira-kira ini kan perintahnya harusnya wajib.
kenapa kok jadi mubah? Gimana taunya? Dari mana kita tahu bahwa ini mubah? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini bukan perintah yang wajib, ini cuma perintah yang sifatnya mubah-mubah saja? Gimana Ustaz? Jadi gini, para ulama, khususnya para ahli fikih, ahli usul fikih, itu punya kaidah begini. Kalau ada suatu perintah yang diawali dengan larangan, maka hukumnya itu bukan wajib. Ya, di sini sebenarnya ketika ada perintah fal'ana basyiruhunna, maka pada saat ini, sekarang ini lakukanlah jima, gitu ya. Maka pada saat itu sebenarnya lagi berlaku larangan untuk jima di malam hari. Aslinya itu malam hari bulan Ramadan itu nggak boleh jima, aslinya. Bahkan bukan hanya nggak boleh jima, nggak boleh makan, nggak boleh minum, karena aslinya puasa itu dimulai ba'da isya, bukan ba'da subuh. Aslinya ketika awal-awal mula disyariatkan puasa itu mulainya bukan ba'da subuh, ba'da isya. Atau paling tidak begitu dia maghrib terus dia tidur, nah, begitu dia terbangun dari tidurnya itu sudah harus mulai puasa. Dan itu terjadi pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu melakukan jima pada malam hari bulan Ramadan, dan kemudian ini kan salah berarti kan, karena tidak boleh gitu. Maka datanglah Umar kepada Nabi melaporkan perbuatannya yang sudah melanggar ketentuan, yaitu berjima di malam hari bulan Ramadan. Maka turunlah ayat itu, ayat 187 surat Al-Baqarah, ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basyiruhunna. Allah memaafkan, sudah menerima taubat kamu, dan sekarang hukumnya yang Allah rubah. Sekarang silahkan kalau mau berjima. Jadi menerjemahkannya bukan berjimalah atau bercampurlah, tapi kalau mau berjima sudah boleh, silahkan saja kalau mau berjima. Itu ada munasabahnya, ada siaknya dengan lafaz yang ada pada ayat yang sama tapi sebelum kalimat fal'ana basyiruhunna. Itu kita taunya begitu. Nah, kalau yang tadi yang sholat Jumat, ya kan habis sholat Jumat disuruh bertebaran di muka bumi dan mencari rezeki. Itu juga karena tadinya ada larangan tidak boleh melakukan mencari kerja atau mencari rezeki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jual beli itu hukumnya haram pada saat salat Jumat. Tapi kalau sudah selesai salat Jumatnya, silahkan bertebaran, silahkan jual beli lagi. Berarti hukumnya bukan wajib tapi boleh, silahkan. Nah, dengan itu maka nanti perintah tentang berburu seusai ihram itu juga tidak wajib ya. Ayat berikutnya coba dibaca. Baik, ini kalau di dalam kaidah usul fikih begitu, kita ada lagi rumusnya Ustaz ya. Kalau yang pertama tadi al-amru yaqtadil wujub, pada dasarnya perintah itu adalah kewajiban. Yang kedua ini al-amru ba'dal hadari lil ibahah. Nah, kalau ada perintah setelah larangan, sebuah larangan gitu ya, itu lil ibahah. Konsekuensi hukumnya itu mubah saja gitu. Contoh yang ketiga nih, potongan ayat kedua dari surat Al-Maidah ini agak aneh. Karena kita diperintahkan untuk berburu apabila telah usai bertahalul dari ihram. Perhatikan lafadznya baik-baik. Wa idza halaltum fastaudu. Bila kamu sudah tahallul, maka berburulah. Fastaudu, maka berburulah. Fi'il amr loh itu. Fi'il amr. Ya, kalau hanya mengandalkan kaidah gramatika bahasa Arab semata, lagi-lagi, maka berburu menjadi kewajiban bagi siapapun yang telah selesai dari berihram. Sebab sighahnya itu datang dalam bentuk fi'lul amri, dan secara umum yang namanya perintah itu menjadi kewajiban. Seharusnya kita berdosa kalau tidak berburu usai bertahalul. Namun seluruh ulama sepakat bahwa hukum berburu di ayat itu sama sekali bukan sunnah apalagi wajib. Ya, hukum berburu seusai ihram disepakati hanya mubah alias boleh-boleh saja. Ya. Kita mengetahuinya dari latar belakangnya, di mana awalnya berburu saat ihram itu diharamkan dan diancam terkena denda, lalu kemudian seusai ihram diperintahkan. Maka kesimpulannya bukan wajib atau sunnah, melainkan mubah. Jadi nanti kalau orang nggak ngerti tafsir, nggak ngerti hukum syariah, hanya mengandalkan menerjemahkan Quran pakai belajar bahasa Arab, ini akan kacau di dalam manasik haji atau di dalam manasik umroh gitu ya. Dalam manasik haji atau dalam manasik umroh itu, ini teksnya kita matikan dulu aja ya. Di dalam manasik haji atau manasik umroh itu akan ada tambahan pelatihan apa? Pelatihan berburu.
Jadi setelah belajar tawaf, belajar sa'i, belajar melontar, ada satu lagi Pak, Ibu jangan lupa belajar memanah. Nah, gitu kan. Buat apa? Karena di Quran dikatakan wa idza halaltum fastadu. Nah, begitu. Begitu berangkat sampai di imigrasi Bandara Jeddah langsung ditangkap-tangkapin sama askar di sana. Ngapain lu pada bawa panah di sini, mau berburu apa? Gitu. Ini sesuai dengan Quran. Qurannya mengatakan harus berburu gitu kan. Dan dia bawa busur itu gede sama anak panahnya banyak tuh 20 gitu kan ke orang itu. Sampai di sana ditangkap sama askar. Kenapa? Ini ya mau ngapain lu berburu? Ya kalaulah misalnya itu boleh masuk bawa panah, bawa tombak, bawa parang dan sebagainya, senjata tajam kan. Terus mau berburunya di mana gitu loh, di Masjidil Haram itu mau berburu apa ya, mau diburu gitu kan. Nah, jadi ya begitulah banyak orang tuh memahami Quran semaunya dia, seenaknya dia, sak-sae wae gitu loh ya kata orang Jawa. Itu nggak benar gitu. Itu ada ilmunya gitu. Jadi Anda jangan sok mengangkat diri sebagai mufassir gitu ya. Bahasa Arab aja nggak bisa, bahkan yang sudah bisa bahasa Arab dan juga kemudian sudah ngerti tentang tentang nahwu, shorof dan sebagainya pun juga nggak bisa begitu saja ya. Baik, sekarang nah ini yang lebih parah nih Ustaz. Ya. Ini contoh ketiga yaitu perintah tetapi justru haram untuk dilakukan. Disuruh tapi kalau kita kerjain malah dihukum. Wah kacau ini. Kalau yang tadi kan cuma keliru diketawain. Kalau sekarang bukan cuma diketawain, digebukin gitu loh. Katanya disuruh, begitu dia kerjain kok malah digebukin gitu. Apa contohnya? Baik, ini perintah yang haram dilaksanakan. Sampai di sini pembahasan tentang hukum dari perintah akan semakin seru nih. Sebab perintah Allah Subhanahu wa taala itu bukan sunnah dan bukan wajib, tetapi malah justru haram untuk dilaksanakan. Di antaranya perintah pada ayat-ayat ini misalnya di Az-Zumar ayat 15, fa'budu ma syi'tum min dunihi, maka sembahlah apa yang kamu kehendaki selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Oke, fa'budu ma syi'tum. Jadi kita disuruh nyembah Allah, apa disuruh menyembah apapun yang kita suka. Nah, ternyata ada ayatnya loh, bahwa bukan hanya boleh menyembah berhala, tapi juga diperintah untuk menyembah apapun yang kita maui, ma syi'tum. Jadi mau nyembah Nabi Isa bisa masuk ayat ini, mau nyembah Buddha Gautama bisa pakai ayat ini, mau nyembah apalagi nyembah berhala-berhala yang lain gitu ya, atau nyembah dukun, nyembah apa segala macam lah itu bisa. Kenapa? Ternyata ada ayat Qur'annya yang memerintahkan itu. Fa'budu itu fi'il amar, maka sembahlah ma syi'tum apapun yang kamu kehendaki min dunihi selain dari Allah. Berarti hukumnya boleh dong. Kalau pakai ayat ini dipotong begitu kan, ayatnya langsung digoreng bisa. Ya, dan banyak penggorengan ayat juga pada akhirnya. Orang memanfaatkan petikan-petikan ayat Quran lalu ditafsiri semaunya dia, dikemas sedemikian rupa lalu dijual gitu. Dan orang kemudian tertipu dengan pemotongan ayat Quran itu. Dan ini salah satu bahan nih para iblis kalau pada mau nipu pakai ayat ini bisa, ya kan? Oh berarti nyembah-nyembah yang lain tuh boleh loh. Karena ada perintahnya di Quran gitu. Gimana penjelasannya Ustaz? Meski ayat ini memerintahkan kita untuk menyembah Tuhan selain Allah, namun perbuatan itu jelas terlarang dan hukumnya haram serta syirik. Sebab ayat ini diturunkan dalam konteks sedang mengancam orang-orang kafir. Kalau berani, sembah saja Tuhan-Tuhan yang kamu sukai selain Allah. Gitu kan. Itu kayak sindiran begitu. Jelas ini bukan perintah, tetapi ini sebenarnya ancaman. Kalau sampai dikerjakan, bukan dapat pahala, tetapi justru menuai dosa dan siksa di neraka. Maka ancaman sepertinya harus kita pahamin ya, jangan keliru gitu. Ini sebenarnya Allah lagi marah, lagi ngambek bahasa kitanya gitu kan, kepada orang-orang kafir. Ya sudah kalau gitu sembah deh semua yang kamu inginkan selain aku, sembah aja gitu. Kalau berani sembah aja gitu. Nah ini kalau orang kafirnya pinter dia nggak berani. Gitu. Tapi kalau udah kafir goblok lagi gitu kan. Oh gitu, ya udah yuk kita nyembah yuk. Malah digebukin, malah dibakar, disiksa di neraka. Maka jadi orang kafir itu jangan bego-bego amat gitu kan. Jadi orang kafir itu rada pinteran dikit. Gitu. Kafir aja harus pinter, apalagi muslim kan gitu. Nah muslim kok bego itu. Ini bahasanya kayak lagi orang tua marahin anaknya gitu saja. Misalnya ada anak nih naik ke pohon gitu kan, naik tembok gitu. Orang tuanya keluar tuh,
sambil gulung baju di tangan itu, udah naik gitu, terus naik. Terus, itu kan anak ya, terus. Itu kan kalau anak yang cerdas, anak yang pinter, langsung turun dia. Langsung turun, walaupun diperintah untuk naik gitu. Tapi kalau anaknya kurang pinter, disuruh terus dia naik ke atas. Terus begitu anaknya jatuh, gubrak gitu kan, bapaknya nangis juga gitu ya kan. Terus kata anaknya, katanya terus. Itu yang pertama tadi, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah boleh mengerjakan apa saja. Unik juga ayat berikut ini, kalau kita potong lafaz di depan dan di belakangnya, malu masyitum. Perbuatlah apa saja yang kamu kehendaki. Bebas, ya kan. Ini ayat liberal ini berarti. Boleh ngapain aja gitu kan, permisif, hedonis gitu. Jadi kita boleh ngapain aja, mau berzina, mau berjudi, mau nyembah berhala, mau syirik, mau apa, pokoknya malu masyitum. Allah sendiri yang mengatakan kerjakan semuanya. Karena anak-anak Adam itu kan diberi kebebasan untuk melakukan apa saja, begitu ya. Tapi ya kalau kita baca penjelasannya, meski ayat ini memerintahkan kita melakukan apa saja yang kita mau, termasuk yang haram-haram, namun jelas melakukan yang haram itu tidak boleh, terlarang dan berdosa. Sebab lagi-lagi perintah ini dalam konteks sedang mengancam orang kafir. Maknanya begini, kalau berani kerjakan saja apa yang kamu mau. Ini bukan perintah ya untuk mengerjakan semua kita. Inilah ancaman dan beresiko dosa dan siksaan di dalam api neraka. Masih ada lagi tuh. Perintah bersenang-senang dalam kekafiran. Orang-orang kafir yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala memang diperlakukan cukup unik nih. Yaitu justru diperintah menikmati kekafiran dan dosa-dosa dalam kehidupannya. Sebagaimana di surat Ibrahim ayat 30, Kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Silahkan bersenang-senang karena toh akhirnya pada akhirnya gitu ya, tempat kalian nanti di neraka. Ini nadanya ini banget ini. Sinis banget. Iya. Ya udah senang-senang aja kamu ya kan. Tenanglah, kamu udah pasti masuk neraka kok gitu. Dan itu kayaknya juga yang dilakukan oleh iblis tuh begitu. Iblis sudah dijamin masuk neraka. Ya kan? Jadi ya ngapain lagi? Ya udahlah, udah terlanjur basah itu ya, main air kok basah, nyebur aja sekalian gitu ya. Itu udah begonya iblis tuh di situ. Kalau menurut saya iblis tuh bego gitu loh. Begini harusnya setelah panjang dia melewati zaman gitu ya, harusnya dia sadar gitu loh. Iblis tuh harusnya sadar gitu. Ya juga ya, masa saya bakalan mati masuk neraka terus sih gitu. Hijrah gitu. Iblis tuh harusnya hijrah itu harusnya ya kan. Toh Allah tuh kan maha pengampun, maha penyayang. Oke lah mungkin dijanjikan masuk neraka. Tapi kan Allah tuh ghafurun rahim. Ya kan maha ghafur, maha penerima taubat. Rahim, maha penyayang. Kan begitu. Ya Allah, yang waktu itu saya nyesel tuh ya Allah gitu ya. Saya udah goda-godain Adam. Udah apa kan. Terus saya minta dipanjangin umur saya gitu kan. Toh bakalannya masuk neraka juga. Sekarang saya kayaknya berubah pikiran ya Allah gitu. Saya pengen masuk Islam deh gitu. Saya pengen beriman deh gitu. Masa nggak bisa ya Allah gitu. Ngomong begitu harus iblis. Tapi dasar iblis bego ya. Udah terlanjur salah terus gitu. Bego dia berarti. Nggak ngerti dia. Nggak mengenal Allah secara benar. Beda sama kita. Kalau kita tuh diajarin sama Nabi Muhammad selalu beristighfar, selalu taubat. Emang sih nanti taubatnya tuh taubat rada-rada sambal dikit gitu. Taubat sambal tahu kan ya? Taubat sambal tuh orang makan sambal kalau kepedesan tuh bilang tobat begitu kan. Begitu udah selesai besoknya makan sambal lagi dia gitu kan. Namanya tobat sambal gitu kan. Nyolek lagi dia. Nah, dicolek lagi. Tapi ya begitulah karakteristik manusia. Artinya ketika dia lagi senang-senang dia senang-senang. Tapi setelah itu dia nyesel, dia minta ampun. Gitu kan. Terus dia bikin lagi kesalahan, minta ampun lagi. Bikin lagi kesalahan, minta ampun lagi. Enggak apa-apa. Allah yang nyuruh kok minta ampun lah gitu kan. Nah cuma yang bego tuh iblis gitu. Maka saya kapan-kapan pengen nasehatin iblis. Lu mikir dong gitu, masa dijanji masuk neraka mau aja. Taubat kenapa gitu, hijrah masuk Islam kayak apa gimana, ikut kajian kayak apa gimana. Hidup lu kayak gitu aja dari zaman Nabi Adam sampai gini hari cuman kerjaannya godain manusia mulu. Taubat lah gitu. Segini iblis itu kan masuk dalam kategori jin ya. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Nah, tapi enggak semuanya jin itu kayak nenek moyangnya si iblis itu. Jin itu ternyata juga ada yang Islam juga. Ada yang taubat juga, ada yang sadar juga. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa sebagian dari jin itu mereka mendengarkan ayat Qur'an dan mereka mentadabburi dan sebagainya. Jadi kunna tara'iqa qidada. Kami ini berbangsa-bangsa juga, berlapis-lapis juga. Nah, jin-jin yang pinter
itu nggak kayak nenek moyangnya. Jadi dia sadar, dia masuk Islam. Abis masuk ngerasukin orang tuh, jadi orang pada kesurupan gitu ya. Kemudian diruqyah, kemudian dinasehatin sama yang ruqyah. Woi, sadar dong lu gitu kan. Akhirnya tuh jin apa? Masuk Islam dan jadi jin yang alim. Kebalik, yang ruqyah yang kemudian jadi orang yang nggak bener gitu, lagi mabok, datangnya sama jinnya. Woi, lu kemarin nyadarin gua, sekarang lu mabok gitu. Gua ruqyah deh kebalikannya gitu. Ya, jadi intinya adalah kul tamatta'u, maka bersenang-senanglah kamu. Ini adalah bukan perintah, ini adalah ancaman, karena Allah menyebutkan fa inna masirakum ilan nar. Karena tempatnya kamu semua itu adalah ke neraka. Jurusannya itu udah ketahuan ke neraka. Sekarang lu senang-senang aja. Itu sebenarnya bukan senang-senang, tapi itu adalah ancaman. Ya, harusnya kalimatnya diganti. Jangan begitu, ntar masuk neraka loh. Gitu kan sebenarnya maksudnya. Baik. Perintah memalsukan Al-Quran. Itu juga ada di Quran. Al-Quran. Memalsu Al-Quran adalah perbuatan yang haram dan terlarang, jelas ya, kita semuanya sudah paham nih. Namun justru Allah Subhanahu wa taala malah memerintahkannya sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min mithlih, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Qur'an itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Fa'tu, perintah. Jadi palsukanlah Quran itu, bikinlah tandingannya, bikin yang kayak Quran juga, itu perintah dalam Al-Quran. Ya tentu saja itu bukan perintah, itu adalah sesuatu yang terlarang, yang nggak boleh gitu ya. Baik. Nah ini menariknya ini, Ustaz, di poin berikutnya ini kalimat perintah punya 16 makna. Ya. Wah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab usul fikihnya menyebut bahwa para ulama banyak menulis tentang tema amr atau perintah ini dan menyebut bahwa ada banyak makna dari satu perintah atau dari satu amr itu. Salah satunya apa yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud Al-Hanafi, di mana ada 16 makna yang berbeda dari kalimat perintah dalam Al-Quran. Di antaranya wajib, nadem sunnah gitu ya. Sunnah begitu, ibahah, boleh, tahdid itu ancaman gitu. Kemudian irsyad, pengarahan, petunjuk, ta'dib, ta'dib, pelajaran, ya. inzar, inzar itu peringatan lah, imtinan, ya. Ikram juga, imtihan, takwin, ta'jiz, ihana, tasymiyah, doa, tamanni, ihtikar, khabar, banyak sekali. i'tibar, ta'jub, takdzib, masyurah, iradatul imtithal, izin, im'an dan tafwid. Ini kalau kita bongkar satu-satu nih, jadi sebuah kajian usul fikih tersendiri, ya kan? Perintah itu tidak selalu bermakna wajib, tapi ada 16 maknanya. Kalau kita kan baru membahas tadi cuman dari perintah berubah jadi sunnah, mubah dan haram. Cuman 3. Dia 16. Kalau dilampirkan juga dengan makna-maknanya itu menarik juga dalam Al-Qur'an ya. Jadi perintah dengan 16 konsekuensi gitu ya. Perintah dalam Al-Qur'an dengan 16 konsekuensinya. Dengan contoh-contohnya. Oke. Sedangkan As-Subki dalam Jam'ul Jawami' malah menyebutkan lebih banyak lagi, ada 26 makna yang berbeda. Ya sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Badran. Oke, itu kita pindah ya sekarang dari tadi fi'il amr gitu ya. Kemudian yang awal apa tadi? Fi'il madhi. Kemudian fi'il amr dan sekarang harf atau huruf ya. Ada beberapa contoh tentang dengan huruf. Baik, dalam bahasa Arab selain isim dan fi'il juga dikenal huruf. Ya, di antaranya fi yang bermakna di atau di dalam, ila yang berarti ke atau kepada, dan an yang berarti dari, serta fauqa yang berarti di atas. Ya. Namun seringkali makna dari huruf-huruf itu sendiri tidak sejalan dengan hukum yang berlaku karena ada qarinah atau pembanding lain yang lebih kuat. Ya, di antaranya ini kasus fauqa nih, di atas. Dalam bab waris, bila almarhum meninggalkan ahli waris yang hanya terdiri dari anak perempuan saja, ketentuannya adalah bila jumlahnya hanya 1 orang, dia dapat setengah. Namun bila lebih dari 1 orang, ya, berdua, bertiga, berempat dan seterusnya, mereka mendapatkan bagian 2/3.
Namun apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama ternyata agak berbeda dengan teks di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 11. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Ayat ini menggunakan, ini belum ada terjemahnya Ustaz. Jadi kalau mereka memang belum saya terjemahin karena nanti akan di bawah dijelaskan. Ayat ini menggunakan kata fauqa yang maknanya secara harfiah adalah di atas. Dalam hal ini disebutkan fauqa thnataini. Secara nalar bahasa seharusnya berarti di atas 2 orang. Berarti bukan 2 orang, melainkan 3, 4, 5 dan seterusnya. 2 tidak termasuk gitu Ustaz ya. Karena kalimatnya fauqa. Namun ternyata yang benar memang 2 ke atas dan bukan di atas 2. 2 hal yang berbeda ya. 2 ke atas itu beda dengan di atas 2. Sehingga terjemahan yang lebih sesuai dengan konten ilmu waris adalah, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dasarnya ada hadis yang menyebutkan bahwa untuk 2 anak perempuan bagian mereka berdua adalah 2/3. Laki thumunu wali bintaiki athuluthani wal baki lil akh. Untukmu 1/8 untuk istrinya, dan untuk putrimu yang 2 orang karena itu ada 2 orang 2/3, sisanya untuk saudara. Hadis ini terkait dengan Utsman bin Mad'un yang wafat meninggalkan istri dan 2 putri. Namun saudara Utsman yang bernama Qudamah bin Mad'un ingin mengambil seluruh harta peninggalannya, maka si istri menghadap Rasulullah SAW mengadukan hal tersebut. Lalu beliau SAW menegaskan bahwa untuk dirinya 1/8, untuk kedua putrinya 2/3, sisanya baru menjadi hak saudaranya. Jadi gini penjelasannya. Ini ayat ini lagi bicara tentang waris ya. Waris jadi gini, orang punya anak itu nggak ada yang laki. Semuanya perempuan. Nah perempuan itu kalau cuma satu anak perempuan sebagai ahli waris, maka dia dapat itu separuh dari harta bapaknya atau ibunya gitu kan. Nah sedangkan kalau anaknya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, ini kalau kita bicara ilmu waris ya, 2, 3, 4 atau seterusnya, itu berarti mereka semua itu ya mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh sang pewaris gitu. Nah itu begitu ketentuannya. Tapi begitu kita baca ayatnya, ternyata 2 itu nggak disebutkan. 2 itu nggak disebutkan. Disebutkannya adalah fa in kunna nisa'an fawqas nataini. Nah ini kan sebenarnya sebelumnya ada fa in kanat wahidatan falahan nis. Kalau anaknya cuma 1 perempuan doang, dia dapat setengah, 50% dari harta yang ditinggalkan. Nah 2 nggak disebut, langsung loncat fa in kunna nisa'an fawqas nataini. Kalau anaknya perempuan semua, fauqa di atas, isnataini 2 orang. Ini kalau secara harfiah fawqas nataini berarti 3, karena di atas 2 itu dapatnya 2/3 begitu kan. Yang jadi titik pertanyaan adalah kalau anaknya 2 itu dapatnya yang mana gitu. Ternyata dapatnya ya sama seperti kalau anaknya 3, 4, 5, yaitu 2/3. Padahal ayatnya bunyinya fawqas nataini. Nah kemudian ayat ini seringkali dijadikan bahan perdebatan oleh orang yang nggak belajar waris, yang hanya mengandalkan ilmu Al-Quran. Nah jadi saya ingin menegaskan begini, Al-Quran itu ketika ditarik atau dijadikan sebagai sumber hukum dalam ilmu fikih, maka cara membacanya itu harus menggunakan kaidah fikihnya. Tidak boleh mau menarik kesimpulan hukum lalu hanya menggunakan pendekatan bahasa, apalagi cuma sekedar pendekatan maqasid. Itu keliru. Kan sekarang ini lagi rame di mana-mana tafsir maqasidi, ya tafsir dengan pendekatan maksudnya itu apa. Nah, tetapi ketika kita yang kita ambilnya adalah hukumnya, maka tafsirnya tidak boleh pakai tafsir maqasidi, keliru dan sesat dan salah dan nggak matching gitu. Karena yang kita butuhkan adalah hukum, maka tafsirnya harus tafsir fikhi sesuai dengan funnya, yaitu hukum fikih. Kan ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah. Memang core bisnisnya itu adalah ilmu hukum. Bagaimana kemudian melahirkan produk hukum dari sumber-sumbernya yang tafsili, nomor 1 adalah Al-Quran. Itu ilmu fikih. Maka Anda kalau mau berhukum dengan Quran, ini saya tegaskan ya, berhukum gitu. Bukan sekedar menafsirkan, tapi berhukum. Jadi membuat sebuah hukum
berdasarkan Quran, maka ilmunya itu bukan ilmu tafsir. Ilmunya bukan maqasidi, bukan apa dan sebagainya. Enggak, ilmunya harus ilmu fikih. Karena dengan logika fikih itulah hukumnya bisa didapat gitu. Ibaratnya kita kalau mau naik kendaraan, mau punya tujuan tertentu disesuaikan dengan kendaraannya. Kalau kita cuma mau ke depan rumah ya 1 RT 2 RT, mungkin naik sepeda motor, naik sepeda ontel gitu ya, naik bajai itu oke. Tapi kalau udah keluar kota, kok naik ontel itu nggak cocok gitu kan, nggak sesuai gitu kan. Kalau kita mau keluar negeri lebih parah lagi, harus naik pesawat. Jadi disesuaikan begitu kan. Maka ketika kita mau mendapatkan produk hukum dari Quran, maka alatnya, toolsnya itu harus yang sesuai. Ilmunya apa? Oh, ilmunya harus ilmu fikih, nggak boleh ilmu bahasa atau pakai ilmu-ilmu yang lain. Itu yang menyebabkan banyak orang keliru ketika kemudian menafsirkan Al-Quran. Tapi tergantung sih, dia ingin menjadikan Quran itu untuk dijadikan sebagai apa gitu ya, untuk dijadikan sebagai sumber hukum kah, atau cuma sekedar mau bicara tentang yang lain-lain, ya silahkan sesuaikan. Maka pertanyaan yang sering kali kita dapatkan gini, Ustaz, tafsir apa yang paling bagus? Ya kita jawab, Anda ingin menafsirkan Quran dalam rangka apa dulu nih, gitu kan? Ingin belajar sejarah kah? Ya tafsirnya tafsir yang sifatnya lebih kepada tarikh atau sejarah. Kalau ingin mempelajari tentang sosial masyarakat dan sebagainya, oh adabi ijtimai, gitu kan. Kalau yang berbau-bau teknologi, oh tafsir ilmi. Nah kalau yang berbau hukum syariah, tafsirnya tafsir fikih, Tafsir gitu ahkam. kan. Tafsir ahkam, begitu. Jadi disesuaikan, bukan kemudian tafsir apa yang paling baik, tapi ya kayak tadi, kendaraan apa yang paling bagus? Ya dibalik dulu, mau kemana? Mau haji? Ya nggak mungkin bajai kan, nggak mungkin ojek, nggak mungkin yang begitu-begitu kan. Haji ya Boeing 747, ya Airbus gitu kan. Karena kendaraan yang paling tepatnya untuk haji itu gitu kan. Nah, tapi kalau cuma mau ke warung sebelah gitu, ya warung cuma sebelah doang gitu ya. Nah itu ya jalan kaki bisa, atau naik skateboard bisa, naik skuter bisa gitu ya. Tapi kalau naik Boeing nggak bisa, kejauhan, kegedean pesawat, mau mendarat di mana begitu. Jadi begitulah kira-kira memahami Al-Quran dengan tafsirnya. Lalu tafsir yang terbaik lah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Baik Ustaz. Ini yang selanjutnya, contoh berikutnya ada wa yang bermakna dan begitu ya. Ya. Para ulama sepakat bahwa urutan dalam membasuh anggota wudhu itu tidak boleh terbolak-balik. Urutannya harus wajah terlebih dahulu, kemudian kedua tangan sampai siku, lalu mengusap sebagian kepala, dan terakhir adalah mencuci kaki. Namun di dalam Al-Quran, penyebutan semua anggota wudhu itu tidak menggunakan kata thumma yang bermakna kemudian. Tadi sudah saya sebutin ya. Tetapi hanya menggunakan kata wa yang berarti dan. Gitu. Dalam ilmu bahasa, penggunaan dan ini sama sekali tidak menunjukkan urutan. Misalnya kalau kita sebut Muhammad dan Ali telah tiba, ya siapakah yang tiba duluan? Tidak ada yang duluan. Tidak ada yang duluan karena keduanya datang bersamaan begitu. Lain halnya bila disebutkan Muhammad tiba, kemudian Ali pun tiba. Nah, ini jelas sekali bahwa yang datang duluan tuh Muhammad dulu, kemudian Ali setelah itu nyusul belakangan. Lalu kita masukkan ini di ayat yang tadi itu, surat Al-Maidah ayat 6, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata. Jadi bersamaan itu semua, bukannya kemudian tapi dan gitu ya. Nah, kalau menggunakan kaidah bahasa, melakukan wudhu itu tidak boleh urut, seharusnya berbarengan karena dan semua. Tapi nggak mungkin juga ya, sambil cuci muka, sambil cuci kaki, sambil kan nggak juga ya kan. Sebab Allah menggunakan kata dan bukan kemudian. Setidaknya kalaupun dicuci bergantian, tidak ada ketentuan harus wajah terlebih dahulu kan. Walaupun menyebutinnya wajah dulu, tapi tidak harus gitu loh. Karena toh semuanya disebutkan bersamaan dan sejajar. Artinya tidak mengandung makna bergiliran, melainkan bersamaan gitu. Oke, terusin. Namun kalau sampai ada orang yang berwudu dan memulainya dengan cuci kaki, terus mengusap kepala, terus mencuci tangan lalu wajahnya, dan terakhir kumur, maka kita sepakat mengatakan wudunya tidak sah nih, karena tidak tertib urutannya. Padahal dalam mazhab Syafi'i, tertib urutan wudu itu menjadi rukun dalam berwudu. Tidak boleh wudu itu dengan cara terbolak-balik, dibolak-balik, yang akibatnya malah tidak sah wudunya.
Lalu dari mana kemudian kita dapatkan ketentuan seperti ini? Jawabannya bukan dari Al-Quran, melainkan dari hadis Nabi. Disebutkan di semua hadis tentang praktek wudhu Nabi Muhammad SAW yang selalu ada urutannya dan tidak pernah terbolak-balik. Ya begitu terus begitu misalnya. Sehingga disepakati bahwa wajib tertib meskipun tidak tercantum ketentuannya itu di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang mungkiru as-sunnah yang tidak percaya pada sunnah pasti nggak akan bisa tuh wudhu dengan tertib. Kenapa? Karena di Quran penggunaan wawu al-ataf itu tidak menunjukkan urut-urutan. Baik, sudah jam 6:20 ya, tapi kita tinggal sedikit lagi sih ya, tinggal beberapa halaman lagi. Atau nanti kita juga loncat-loncat kalau sudah ada beberapa poin yang sudah banyak kita bahas begitu ya. Ini di poin yang keempat yang D, bukan makna secara harfiah. Seringkali satu ayat Al-Quran itu kita baca secara apa adanya, justru malah bikin kita jadi keliru dalam memahaminya. Padahal secara logika bahasa tidak ada yang keliru gitu. Namun para ulama ternyata punya pemahaman yang lebih tepat dibandingkan dengan kita yang hanya memahaminya secara harfiah. Ini contohnya udah kita bahas barusan. Kita langsung contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 tentang hukum melakukan sa'i. Ini. Seluruh ulama sepakat bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu masuk dalam rukun haji dan umrah. Kalau tidak melakukannya tidak sah haji dan umrah itu. Namun kalau kita baca ayatnya, pasti kesan yang kita dapat itu tidaklah demikian. Misalnya nih, kalau kita baca ayatnya, Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar Allah. Maka orang yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Fala junaha alaihi. Apa yang bisa kita simpulkan ketika Allah bilang tidak ada dosa? Berarti boleh kan? Halal, dan kalau mau silahkan dikerjakan. Wajibkah? Tidak. Tidak ada kewajiban untuk melakukan sa'i yang kita temukan dalam ayat ini. Kalau tadi secara harfiah begitu Ustaz ya. Lalu hukumnya sunnahkah? Rukun bahkan. Bukan sunnah. Ini para ulama sepakat nih. Sa'i itu rukun, bukan sunnah. Lalu gimana ini mengkompromikannya gitu? Ayatnya nggak bilang rukun. Ayatnya malah bilang kalau mau sa'i sa'i aja silakan. Fala junaha alaihi, nggak dosa. Jadi seolah kan ya boleh-boleh aja. Jadi hukum sa'i itu wajib, sunnah apa mubah? Mubah nih kalau pakai ayat ini sebenarnya. Para ulama umumnya sepakat bahwa sa'i tetap merupakan rukun haji dengan berbagai macam dalil yang lain. Sedangkan ayat itu sendiri tidak ada kaitannya dengan posisi sa'i sebagai rukun. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa konteks turunnya ayat itu karena dahulu di masa jahiliyah di antara Bukit Safa dan Marwah ada berhala-berhala yang amat ditakuti dan mereka tidak ingin mendekatinya. Padahal ada keharusan untuk melakukan ritual sa'i, sehingga ini menjadi masalah tersendiri nih. Apakah tetap harus melakukan sa'i padahal ada berhala di sana, atau harus ditinggalkan saja? Nah, kira-kira keresahannya itu begitu Ustaz ya. Jadi ketika mereka lagi khawatir, lagi ragu-ragu, wah sa'i nggak ya, sa'i nggak ya, turunlah ayatnya, nggak apa-apa, sa'i aja, gitu kan. Nah itu kesannya memang kalau di situ emang lagi nggak ngomongin ini wajib apa enggak, lagi ngomongin sa'i boleh apa enggak ya. Kenapa? Karena ada berhala. Ada wilayah angker di situ yang dulu jadi pamali orang lewatin situ gitu kan. Nah sekarang begitu ada haji yang sudah sesuai dengan syariat Islam, mereka kan masih mikir ya, ini angker nih, wah ini masalah daerah terlarang nih yang nggak boleh dilewatin. Nah Allah mengatakan fala junaha alaihi, nggak ada masalah untuk bertawaf di antara Safa dan Marwah. Ini nyebutnya juga tawaf lagi kan, kadang-kadang orang bingung. Tawaf itu bukan yang di Ka'bah. Kalau yang Safa Marwah bukannya sa'i. Iya, tapi ayatnya malah bilang tidak mengapa tawaf bihima, melakukan tawaf di antara keduanya. Nih orang kalau nggak ngerti kan dia mikir tawaf tapi di antara Safa dan Marwah. Berarti Quran salah ini. Itu bukan tawaf, itu sa'i namanya gitu. Nah rupanya ya tawafa itu memang mutar. Jadi ini Safa, ini Marwah, kita jalan itu berputar itu sebenarnya. Tapi karena lintasannya jauh, jadi kesannya kayak dari Safa ke Marwah. Padahal kita memutari itu Bukit Safa, memutari Bukit Marwah sebenarnya gitu. Atau yang lebih parah lagi ada orang yang menafsirkan jalannya itu sambil muter-muter gitu. Untung tidak ada yang seperti itu. Enggak, kalau ya tawafa itu artinya memutari. Jadi kalau ibaratnya bumi memutari matahari,
Tapi kalau dia berputar pada porosnya, itu bukan ya tawafa gitu. Yastadir. Jadi dia berputar pada porosnya gitu ya. Ya, baik, Ustaz. Demikian tentang sa'i ini, Ustaz ya. Kalau contoh ketiga ini juga sudah sering kita bahas, kita langsung ke contoh yang keempat barangkali, Ustaz. Ya. Contoh yang keempat ini, sakit atau safar wajib ganti puasa. Nah, ini. Kalangan madhab ahli zahiri cukup aneh ketika menarik kesimpulan tentang orang yang sakit atau musafir dalam keadaan berpuasa. Alih-alih membolehkan tidak puasa, mereka juga mengatakan bahwa siapapun yang sakit atau musafir maka puasanya otomatis batal. Dan kalau kita periksa secara harfiah memang demikianlah bunyi ayatnya gitu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka siapa di antara kamu ada yang sakit atau safar dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa pada hari yang lain. Begitu kan bunyi ayatnya memang. Siapa yang sakit, siapa yang musafir wajib mengganti. Berarti kata mazhab Zahiri, berarti di antara hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah sakit, safar gitu. Nah, padahal kan kita selama ini memahami ayat itu nggak begitu, ya kan? Kita udah punya pemahaman yang canggih itu, walaupun kita nggak tahu dari mana pemahaman itu ya. Karena kalau dikembalikan lagi pada Quran dan diterjemahkan secara harfiah, malah sesuai dengan maunya si orang-orang dari kalangan mazhab Zahiri sebenarnya apa? Sakit dan safar itu membatalkan puasa. Nah, padahal bukan. Kalau Anda musafir atau Anda sakit, lalu Anda tidak puasa. Ya, lalu Anda tidak puasa dan boleh saja tidak puasa, boleh saja, maka konsekuensinya adalah Anda harus mengganti di hari yang lain. Itu sebagai konsekuensi dari kebolehan tidak puasa. Sementara ayatnya nggak bunyi begitu loh. Ayatnya nggak bunyi begitu. Kalau mau bunyi begitu ayatnya harus kita takdirkan. Takdirnya apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fayajuzu lakum alla yasumu fala budda an fa'iddatum min ayyamin fala budda an taqdu bi'iddatin min ayyamin ukhar, kan gitu, harus dipretelin panjang kayak gitu kan seharusnya. Ternyata enggak, kalimat-kalimat itu dimahdzufkan, dihadzaf, tapi pengertiannya ya seperti itu gitu. Atau para ulama bilangnya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa aftara fa iddatum min ayyamin ukhra. Fa aftara itu boleh enggak? Fayajuzu ayyuftir. Ya kan? Karena boleh itu, karena itu menjadi sebuah rukhsah kan. Rukhsah boleh tidak puasa karena sakit. Rukhsah boleh tidak puasa karena safar. Ada rukhsahnya dulu di situ. Dan kita kalau ditanya boleh nggak orang yang lagi musafir itu membatalkan puasa? Boleh nggak? Kan kita bilang boleh. Mana dalilnya? Pasti kita baca ayat ini. Padahal di situ tidak ada kata-kata yang membolehkan. Adanya cuman ganti di hari yang lain. Gitu. Bukan boleh malah gitu. Malah sakit dan safar itu malah membatalkan puasa. Bukan boleh untuk tidak puasa. Zahirun nasnya kayak gitu. Maka orang-orang ahli zahir ya menafsirkannya sesuai dengan zahirun nas. Kita ya zahirun nasnya kita tahu gitu, tapi memaknainya bukan seperti itu. Jadi makna zahir itu tidak selalu boleh dipakai ya. Tapi maknanya yang lebih dalam, lebih luas. Kenapa? Karena nanti ada qarinah, ada pembanding, baik dengan ayat yang lain atau dengan hadis-hadis yang lain, sehingga pada akhirnya kalau kita boleh saya simpulkan ya, membangun hukum syariah itu seperti kita lagi membuat sebuah gambar pada puzzle. Keping-keping puzzle itulah ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang jumlahnya ribuan, bahkan boleh jadi jutaan. Keping-keping itu kita susun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bangunan, menjadi sebuah gambar yang nyata, yang utuh. Tidak bisa kita menyimpulkan hukum hanya berdasarkan 1-2 ayat saja. Ya, apalagi cuma satu ayat, apalagi cuma sepotong kata dalam sebuah ayat itu nggak bisa. Jadi harus dikaitkan dengan yang lain-lainnya. Oleh karena itulah tafsir Maqasidi itu tidak cocok untuk membangun bangunan hukum, gitu ya. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ashur ya, bahwa usul fikih selama ini dan fikih ini sudah keliru, ya, udah salah. Itulah mengakibatkan orang pada apa istilahnya pada berikhtilaf, gitu ya kan. Nah, itu kan dituduhkannya seperti itu. Lalu dia kasih alternatif. Ya enggak, ini pakai tafsir Maqasidi gitu. Dengan Maqasidi tidak akan ada ikhtilaf gitu. Saya melihat bukan gak ada ikhtilaf, malah gak ada hukumnya. Karena setiap orang bisa mengarang maksud sendiri. Maunya dia, maksudnya begini kali, maksudnya begitu kali. Nah begitu kan. Jadi tafsir Maqasidi itu bukan alternatif jawaban untuk membangun hukum syariah.
Karena untuk membangun hukum syariah itu sudah ada Al-Imam Syafi'i meletakkan dasar hukumnya ketika beliau menulis Ar-Risalah, sudah jadi, sudah baku, sudah nadhija wahtaraka, sudah matang dan sudah gosong gitu ya ilmunya. Nggak usah kemudian diganti pakai pakai tafsir Maqasidi. Kan beberapa bulan ada yang nanya kan, bagaimana tafsir Maqasidi? Tafsir Maqasidi itu tafsir yang ingin mengganti tafsir-tafsir yang sudah ada dengan logika dia, tapi dengan bertameng dengan Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah itu gunanya bukan untuk membangun, tapi untuk mencari hikmah di balik dari itu semua. Kalau hikmah oke lah, terserah. Dan bisa saja hikmah itu bisa beda-beda, bisa macam-macam gitu kan. Tapi kalau dijadikan sebagai alat atau tools untuk membangun bangunan baru hukum, nah yang tahu maksudnya siapa? Ayat ini turun begini, maksudnya begini-begini itu kata siapa? Kata ente apa kata Allah? Kalau memang kata Allah, mana buktinya? Kan nggak ada buktinya bahwa Allah maksudnya begitu. Anda kan nafsir-nafsirkan sendiri maksudnya. Bertameng dengan tafsir Maqasidi, lalu membuang tafsir yang sudah ada atau membangun bangunan fikih yang sudah jadi, itu sama aja membangun ilusi. Gitu. Membangun sesuatu yang masih angan-angan, yang sudah ada nyata itu diingkari, yang belum ada diyakini. Seperti orang lagi gila mau bangun khilafah gitu. Udah ada negaranya dipungkiri dan dia mau bangun khilafah. Khilafah yang mana yang Anda mau bangun gitu loh. Kita sudah melewatinya dan sudah kenyang, udah selesai sejarahnya itu semua. Yang kita bangun sekarang bukan lagi khilafah-khilafah model kayak ilusi gitu ya, tapi yang kita bangun adalah negara yang real, yang ada dengan berjuta kepentingan, dengan berjuta warna dan sebagainya. Maka pada hari ini yang real itu adalah negara yang kita punya ini sekarang. Ini negara yang real, bukan negara yang ada di benak seseorang atau di angan-angan. Yang kalau kita tanya, kalau ada masalah kayak gini nanti jawabannya gimana? Dia nggak bisa jawab juga. Jangankan itu, kalau saya tanya, terus yang jadi khalifahnya siapa? Pertanyaan paling sederhana. Ini para orang yang suka bilang dikit-dikit khalifah, dikit-dikit khalifah. Saya cuma punya pertanyaan satu aja. Bagaimana cara Anda menentukan siapa yang jadi khalifah? Pemilu, apa kayak keturunan atau apa? Kalau pakai pemilu, langsung apa tidak langsung? Dan seterusnya kan ada banyak pertanyaan yang terlalu simpel dan sederhana dan sampai hari ini belum ada yang bisa menjawab. Gitu. Kenapa? Karena ilusi. Karena cuma teori aja gitu kan. Cuma teori. Dia menyalah-nyalakan semua yang ada, nihilis gitu kan, mengingkari semua yang ada, lalu membayangkan sesuatu yang di kepalanya saja belum konkret. Di kepalanya dia belum konkret gitu kan. Bagaimana dia bisa jelaskan kepada kita semua? Gitu. Ibarat kata ada sebuah bangunan besar yang dibangun lama, panjang, jembatan gitu. Lalu ada orang tiba-tiba bilang, jembatan ini salah, harusnya begini-begini. Ya harusnya gimana? Nah, dia nggak bisa gambarnya juga. Dia coba bikin dicoret-coretan di kertas kosong. Coba kira-kira menurut kamu jembatan ini salah, yang benar yang kayak gimana? Suruh gambar itu nggak bisa juga. Udah 2 jam itu kertasnya masih kosong juga. Kenapa? Karena kosong aja sebenarnya. Dia cuman menghayal sesuatu, tapi nggak ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Nah, mereka yang menyebarkan paham tafsir Maqasidi untuk mengganti syariah dan ilmu-ilmu yang sudah ada, itu kayak gitu, membangun angan-angan kosong aja. Sebenarnya dia tidak suka dengan fikih, intinya begitu, dan dia anti dengan syariah, terus dia ganti dengan maunya dia, gitu. Tapi angan-angan kosong, mana realnya coba? Mana produk hukum yang kalian bilang katanya kalau pakai usul fikih itu salah, keliru dan sebagainya. Lalu coba saya mau tahu mana kitab fikih yang sudah bisa Anda hasilkan pakai Maqasidus Syariah. Mana kitab fikihnya? Coba bikin, gak usah panjang-panjang deh. 20 halaman aja. Mana coba? Tentang bagaimana cara wudhu, bagaimana cara tayamum, bagaimana cara semua detail. Kan kalau di kitab fikih Wahbah Zuhaili 9 jilid gitu. Mausu'ah Fiqhiyah 45 jilid, jelas itu. Itu semua pakai usul fikih, pakai ilmu fikih. Sekarang dia ingkari usul fikih, dia ingkari semua itu semua, dan dia bilang harusnya pakai Maqasidus Syariah. Oke, mana kerjaanmu? Hayalanmu itu coba dilukis dulu. Itu sekedar melukis hayalan aja nggak ada, gitu. Jadi cuman salah, harusnya gini, tapi mana gininya itu ya nggak ada juga pada akhirnya. Maka banyak orang yang mimpi dengan hal-hal yang menurut dia tuh baik, padahal ternyata nggak ada realnya juga. Itu yang terjadi ya di tengah masyarakat kita tuh seperti itu. Oke. Baik Ustaz. Ini kurang lebih kita sudah 1,5 jam begitu Ustaz. Seharusnya kalau 2 SKS itu 1 jam 40 menit ya. Karena 1 SKS itu 50 menit dan kalau kuliah 2 SKS itu berarti 100 menit. 100 menit itu sama dengan 60 menitnya 1 jam, sisanya masih 40 menit. Jadi kita 1 jam 40 menit. Tadi kita mulai jam
5:15, sekarang jam 6:30 ya. Ya belum sampai 2 SKS sih sebenarnya itu. Ayo kita masuk di sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu bisa ikut nanya langsung, berpartisipasi di Zoom grup chat kita begitu, atau juga nanti bisa langsung angkat tangan untuk saya buka speakernya, bisa langsung bertanya kepada Ustadz begitu ya. Saya baca dulu pertanyaan pertama Ustadz dari Pak Bobi Gunara. Apakah ada tafsir fokus fikih Ustadz yang sudah diterjemahkan atau dalam bahasa Indonesia? Ada nggak ya? Kalau terjemahan saya kira cukup banyak. Misalnya tafsir Ahkam Ali As-Sabuni itu juga sudah ada terjemahannya ya. Tapi itu tafsir ahkam, bukan tafsir fikih. Emang beda? Beda. Tafsir fikih ada tafsir yang disusun berdasarkan ilmu fikih. Tapi kalau tafsir ayatul ahkam berarti menafsiri ayat-ayat yang mengandung hukum. Ayat yang mengandung hukum ditafsiri. Hasilnya itu bukan fikih. Gitu. Dua hal yang berbeda. Jadi ayat yang mengandung hukum itu ditafsiri, itu namanya ayatul ahkam. Tapi kalau tafsir fikih adalah menafsirkan Al-Quran dengan metodologi fikih. Produknya adalah ilmu fikih itu sendiri. Yang mana ketika mengawalinya dengan ayat Quran. Gitu. Mengawalinya dengan ayat Quran, maka ayatnya itu dibaca, kemudian disyarah gitu kan. Sampai akhirnya menjadi produk fikih yang mana hukumnya begini, hukumnya begitu dan sebagainya. Itu tafsir fikih. Sedangkan tafsir ayat ahkam pertama adalah ini adalah tafsir seperti umumnya tafsir tahlili begitu. Nah, tapi hanya mengkhususkan tema-tema yang mengandung kajian hukum. Nah, ketika dibahas ya kemudian dijelaskan oleh si mufassirnya yang belum tentu si mufassir itu menggunakan kaidah-kaidah hukum fikih yang berlaku di tengah masyarakat. Maksud saya begini, misalnya nih ya. Kalau mufassirnya tidak bermadzhab salah satu mazhab fikih, maka ya dia beristihad dengan menggunakan mazhabnya dia pribadi. Gitu. Beda dengan kalau tafsir fikih, mufassirnya pastilah salah satu dari orang yang punya latar belakang mazhab fikih tertentu. Sebutlah misalnya Al-Jassas, beliau bermazhab Hanafi, ya kan? Nah, ketika beliau menafsirkan ayat-ayat Quran secara fikih, maka hasilnya adalah fikih mazhab Hanafi. Sudah ada identitasnya, inilah fikih mazhab Hanafi yang diambil dari ayat Quran. Ketika Al-Qiyah Al-Harasi juga melakukan hal yang sama, produknya itu adalah ilmu fikih yang udah jadi, gitu. Yang udah jadi itulah fikih begitu. Tapi kalau ayat ahkam ditafsiri, produknya ini tidak ekuivalen dengan ilmu fikih, gitu. Karena boleh jadi dia malah mensohihkan sesuatu yang di dalam ilmu fikih malah nggak dianggap. Ya, contohnya tafsir yang ditulis oleh para bukan fuqaha. Dia bukan fuqaha, tapi dia menafsiri ayat-ayat Al-Qur'an yang berbau hukum, hasilnya itu akan bentrok dengan tafsir fikih. Kenapa? Karena ini berarti fikih sih, tapi fikihnya dia pribadi, gitu. Tidak mengakui atau tidak mengacu kepada fikih yang baku yang sudah ada, gitu. Nah, beda dengan tafsir fikih. Tafsir fikih ini adalah tafsir yang ditulis oleh para ahli fikih. Di mana dia sudah juga punya identitas. Maka hasil yang dia tafsiri itu sudah sejajar atau sama dengan ilmu fikih di masing-masing mazhabnya dia itu, gitu. Nah, di situ bedanya. Nah, wallahu a'lam bishawab, apakah Ali As-Sabuni ini ketika menuliskan tafsir ayatul ahkam itu pakai mazhab apa, gitu ya? Apakah itu bercorak sekedar menafsirkan ayat-ayat hukum sajakah, gitu? Tanpa merojihkan, tanpa misalnya membahas secara hukum fikih yang detailnya. Karena kan boleh jadi begini, ayat Quran itu kalau ditafsiri ya berarti harus mengikuti ayatnya itu kata per kata. Tiap kata tuh ditafsiri gitu kan, sampai di situ. Apa yang tidak disinggung oleh ayat itu ya sudah nggak perlu diuraikan. Tapi kalau ilmu fikih enggak, bisa jadi ayatnya cuma secuil. Misalnya begini ya, ayatnya nggak ngambil dari ayat hukum. Ayatnya bisa jadi ngambil dari kisah umat terdahulu. Misalnya nih, waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Waliman jaa bihi himlu ba'ir. Nah, itu kalau di dalam tafsir ayat ahkam itu nggak keluar, nggak muncul. Karena ayat itu nggak dianggap mengandung hukum. Tapi dalam ilmu fikih, ayat itu mengandung hukum. Itu adalah dalil untuk ju'al. Kan gitu ya. Nah, maka kemudian dibahaslah hukum ju'al, sayembara, secara panjang lebar.
Nah ayatnya kebetulan cuma secuil doang tuh dibahas di dalam Al-Quran. Itu tafsir fikhi gitu. Jadi memetik satu ayat kecil saja, satu kalimat kecil saja yang jadi sumber, kemudian diuraikan dengan ilmu fikih. Nah beda dengan tafsir ayatul ahkam. Tafsir ayatul ahkam hanya sebatas ayat yang dianggap ini mengandung hukum yang yang padat gitu, yang kental kandungan hukumnya, baru kemudian diurai sebatas yang ada di ayat itu. Nah, yang ada kaitannya dengan hukum-hukum yang lain yang sebenarnya harusnya diurai juga malah nggak diuraikan karena ini tafsir ayat tersebut gitu. Beda kan antara tafsir ayatul ahkam dengan tafsir fikhi gitu kira-kira. Tapi kalau misalnya Dr. Ali As-Sabuni itu cukup detail juga, komprehensif juga begitu. Jadi bahkan masalah-masalah fikih yang sebenarnya itu agak lompat begitu ya dari ayat itu juga disebutkan juga begitu. Nanti juga ada khilaf ulamanya di situ. Kemudian beliau juga kadang-kadang merojihkan mana pendapat yang kuat menurut beliau gitu. Dr. Ali As-Sabuni itu cukup bagus dan sudah ada terjemahannya ya. Sudah ada terjemahannya. Intinya itu kan pertanyaan kan intinya udah ada terjemahannya belum? Lagi-lagi kita terbatas pada terjemahan. Jadi tafsir ayat ahkam Ali As-Sabuni. Jangan keliru nanti ada lagi tafsir ayat ahkam As-Sayis. As-Sayis sudah terjemahannya belum? Belum ya? Wallahu alam belum ya. Ya. Kalau terjemahan tanya Ustaz Wildan. Baik. Ini yang kedua dari Pak Mada. Afwan Ustadz mau tanya, berhubung tadi disinggung perihal wudhu, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Mohon pencerahannya, mengapa dalam mazhab Syafi'i niat wudhu itu pas membasuh muka, bukannya niat amal itu di awal? Muqtarinan bil fi'li. Jadi gini, ini kita keluar dari ilmu tafsir ya, masuk ke ilmu fikih ya. Karena kalau di tafsir nggak akan dijawab ini. Muqtarinan bil fi'li. Jadi yang namanya niat itu adalah amal hati, amalan di hati, tapi juga dia tidak apa yang sekedar terbersit di hati itu dianggap sebagai niat. Saya kasih contoh nih. Kalau orang sudah pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, melangkahkan kaki menuju masjid pada saat lagi azan, terus ketemu orang di jalan, ditegur atau disapa, mau kemana? Sholat, gitu kan? Saya tanya, itu tuh dia niat apa bukan? Niat apa bukan? Nah, dalam terminologi fikih niat itu bukan niat. Belum niat. Gitu. Bukan niat. Itu rencana. Itu program kerja. Gitu. Yang namanya niat bukan itu. Yang niat itu apa? Niat itu adalah menyengaja dalam hati. Ya, di dalam hati dia menyengaja muqtarinan bil fa'li, berbarengan dengan perbuatannya itu. Jadi niat itu adanya bukan sebelum pekerjaan, tapi niat itu adanya di dalam pekerjaan itu. Itu niat secara tidak sebelum, tidak juga sesudahnya gitu. Iya, tapi selama di dalamnya itu. Nah, begitu. Itu yang dimaksud dengan niat secara terminologi dalam mazhab Syafi'i paling tidak, atau dalam katakanlah jumhur ulama gitu. Walaupun nanti ada juga yang mengatakan niat itu ya enggak kayak gitu. Seperti yang mungkin orang secara umum, pokoknya kalau gua ngelangkah ke masjid ya udah niat itu berarti. Oh, dalam mazhab Syafi'i bukan, itu bukan niat, itu rencana gitu, khawatir gitu, apa yang terlontarkan dalam pemikiran gitu. Tapi yang namanya niat bukan itu. Niat adalah muqtarinan bil fa'li. Sesuatu yang diniatkan, disengaja di dalam hati, dihadirkan niat itu pada saat kita sedang mengerjakannya. Nah, karena niatnya harus ada sejak mulainya ibadah itu dan sholat itu dimulai dengan takbir, maka pada saat takbiratul ihram itulah berbarengan antara takbirnya dengan niatnya. Bagi pas Allahu Akbar, niatnya harus masuk ke hati itu. Wah, itu jadi agak puyeng memang kalau buat orang yang nggak ngerti gitu kan. Tapi memang begitulah. Makanya kalau itu agak susah, dalam mazhab Syafi'i ada kesunahan untuk melafazkan saja. Ya, misalnya dia katakan usolli fardal maghribi gitu kan, sebelum dia bertakbir. Itu untuk membantu ya, li'itsbatin niyah, untuk menguatkan niat, karena niat itu bukan yang sebelumnya, tapi niat adalah ketika takbiratul ihramnya itu sendiri, begitu. Itu yang namanya niat. Jadi bisa dibedakan ya. Maksudnya niat itu bukan sebelum sholat, bukan. Tapi maksudnya niat adalah pada saat lagi sholat tuh harus dihadirkan niat itu sendiri. Baik. Kalau konteksnya pertanyaan tadi, mengapa niat wudhu itu dihadirkan waktu membasuh muka, ya karena muka itu menjadi rukun pertama fi'liyah dalam wudhu. Iya. Bukan pada saat cuci tangan ya. Bukan pada saat berkumur atau itu bukan. Sunnah saja, itu gitu baru ya. sunnah. Jadi belum masuk ke dalam amaliyah yang rukun aslinya. Nah, pada saat membasuh muka itulah. Jadi pas kita siram gitu, nawaitul wudu ali raf'il hadasi gitu ya. Dalam hati, tapi di dalam hati dimasukkan, dihadirkan doa itu. Atau bukan doa,
penyengajaan di dalam hati itu pada saat lagi membasuh wajah. Dan itu susah. Oleh karena itu biar gampangnya dikasih solusi. Apa? Baca aja nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, selesai gitu. Baik. Dan kalau kita pengen cukup detailnya begitu di mazhab Syafi'i, ketika membasuh tangan, kumur-kumur itu kita hadirkan niat sunnah. Baru nanti ketika membasuh muka itu niat rukun, niat wajibnya gitu. Menarik ini Ustaz kalau kita bahas fikih itu. Iya. Selanjutnya dari Pak Yudanto Aribo. Afwan Ustaz, bukannya Umar radhiyallahu taala anhu melakukan perubahan fikih seperti hukum ghanimah, salat tarawih dan lain sebagainya itu berdasarkan pendekatan maqasidus syariah? Enggak. Umar tidak melakukan berdasarkan maqasidus syariah. Itu yang bilang yang lagi mempelopori maqasidus syariah, dia klaim Umar sedang melakukan perubahan berdasarkan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu baru adanya sekarang, gitu, bukan di zaman Umar. Mana ada di zaman Umar maqasidus syariah? Dan mana ada di zaman Umar fikih madhab yang 4 itu kan enggak. Jadi gini, bedakan antara Umar melakukan ijtihad. Ijtihadnya Umar itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu fikih yang kita kenal sekarang dan bukan maqasidus syariah. Jadi gini kira-kira. Ijtihad fikih yang sudah ada, yang sudah baku selama 14 abad ini ingin dibongkar, ingin diganti, dianggap sudah nggak cocok, dianggap nggak sesuai dah dengan seleranya dia. Terus gantinya apa? Maqasid, gitu. Diganti dengan maqasid. Yang mana tadi saya bilang, maqasid itu sendiri kalau disuruh gambar dia juga nggak bisa gambar. Kayak apa bangunan yang ingin Anda jadikan sebagai pengganti dari bangunan yang sudah ada, gitu kan? Nah kemudian orang-orang yang mempelopori maqasid kemudian mengklaim bahwa Umar itu melakukan maqasid, gitu. Itu klaim Anda aja. Enggak, mana Umar melakukan maqasid? Enggak. Umar membangun hukum dengan logika hukum fikih, dengan logika hukum usul fikih yang kita kenal. Ya, para ulama 4 mazhab itu ketika mereka beristidlal, emangnya mereka nggak pakai pendekatan Umar? Pakai, gitu. Jadi kalau dibilang Umar pakai maqasid itu klaim orang si pembela maqasid, gitu loh. Sementara di dalam mazhab fikih yang 4 yang kita kenal, ya mereka menggunakan logika Umar juga, dan kata mereka itu bukan maqasid. Itulah yang dilakukan oleh Umar, itu ilmu usul fikih gitu sebenarnya kan. Jadi jangan keliru kita beranggapan bahwa ini 4 mazhab ini keliru, yang benar itu adalah maqasid. Terus saya cuma mau tanya aja, kalau yang benar maqasid, coba deh kasih saya sebuah buku 20 halaman saja fikih model baru yang tidak sesuai dengan yang ada selama ini, yang Anda karang sendiri dan Anda bilang itu adalah maqasid. Yang mana? Coba tunjukin. Tata cara sholat, nggak usah jauh-jauh ya. Tata cara sholat yang tidak pakai fikih, tapi pakai maqasid. Coba, saya mau tahu sholatnya jadi kayak gimana hasilnya. Cuman pakai maqasid gitu loh. Nah, pertanyaan yang kedua, terus Anda ngarang maqasid itu dapat petunjuk dari mana? Dari Quran, dari hadis, apa dari Jibril langsung dapat wangsit gitu, atau dari ngarang-ngarang sendiri? Ini maqasidnya gini kali. Maqasidnya sholat itu apa sih? Maqasidnya maksudnya kita disuruh sholat itu suruh ngapain? Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar. Oke. Terus realnya gimana? Kalau nggak mau pakai hadis, nggak mau pakai logika yang sudah dibangun oleh para ulama sebelumnya, cuma pakai maqasid doang, maksudnya terus gimana? Bentuknya gimana? Takbiratul ihramnya gimana? Berdiri rukuk sujudnya kayak gimana? Gitu. Yang membatalkan sholatnya jadi gimana? Tapi ingat ya, jangan pakai usul fikih loh. Pakai maqasid yang Anda bilang. Hasilnya kayak apa coba? Saya mau lihat bagaimana tata cara sholat yang tidak pakai fikih tapi pakai maqasid. Kayak apa hasilnya? Bisa nggak? Nggak bisa ternyata. Kenapa? Ya karena bangunan Islam itu dibangun dengan usul fikih, dengan ilmu fikih, bukan dengan maqasid. Maqasid kalau mau ikut hadir boleh gabung, tapi tugas Anda bukan membangun hukum, tapi memberikan hikmah. Di balik dari semua ini hikmahnya begini. Jadi maqasid itu posisinya di hikmah. Jangan ambil alih kemudi gitu loh. Ibarat kata begini, pesawat terbang itu nggak enak loh kalau selama penerbangan berjam-jam tuh nggak ada pramugarinya. Pramugari tugasnya apa? Memberikan pelayanan kepada penumpang. Lapar nih mbak, aus nih mbak, gitu kan? Pramugari. Tapi jangan berkata bahwa pramugari bilang, pilot itu nggak bener. Sini gue yang ambil alih perjalanan ini. Kata pramugari, nggak bisa. Pilot ya pilot, dia dididik untuk itu semua. Nah sedangkan pramugari tugasnya di dalam kabin melayani biar nyaman gitu, ya kan? Tapi saya balik sekarang pertanyaan gini. Bisa nggak sebuah penerbangan
itu sampai ke tujuan tanpa adanya pramugari. Bisa nggak? Bisa aja. Bisa. Yang penting ada pilotnya. Gitu kan? Tapi sekarang saya balik. Bisa nggak penerbangan tuh sampai ke tujuan cuma ada pramugari tapi nggak ada pilot? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi Anda harus bedakan mana pilot, mana pramugari. Jangan salah pilih gitu loh. Kita tidak menafikan pentingnya pramugari. Pentingnya maqasidus syariah tuh iya. Tapi posisinya bukan untuk membangun itu semua. Bukan untuk nyetir pesawatnya. Tapi untuk memberikan pelayanan. Biar nyaman gitu. Kita sholat, semua bangunannya sudah jadi. Terus biar nyaman gimana ya? Kita bahas maqasidnya. Maqasidnya gini. Oh, dengan maqasid itu kita jadi punya motivasi yang lebih kuat. Bisa menikmati perjalanan ini. Ada mbak-mbak yang bagian headset. Buat apa nih mbak? Itu loh, colokin situ buat nonton film apa. Wah ya enak gitu kan. Ya begitu, fungsinya maqasid itu jadi pramugari dalam sebuah perjalanan, bukan jadi pilot. Gitu. Nah orang sekarang nggak ngerti urusan, pilot disuruh terjun payung. Udah pilotnya terjun aja, nggak penting lo pilot. Sekarang biar mbak-mbak pramugari yang suruh nyetir. Dia pikir nyetir pesawat tuh kayak main PlayStation gitu. Ya enggak lah, gitu. Gitu kira-kira perbandingannya. Baik, Bapak Ibu kalau saya ngomong begini kenapa? Karena disertasi saya tentang dua hal itu, tentang usul fikih dan maqasid. Lu jangan pada berantem ya, posisi masing-masing sudah jelas. Gitu. Jangan kemudian overlap. Usul fikih kemudian diganti dengan maqasid. Enggak, itu keliru. Pesawat bisa nyungsep dan mati semua penumpangnya. Karena salah memfungsikan maqasid syariah. Yang Ustadz khawatirkan itu adalah orang-orang yang sangat memprioritaskan maqasidus syariah, kemudian menafikan usul fikih ini. Jadi dia maqasid dia sebenarnya ya, gitu. Maunya dia, seleranya dia dengan hawa nafsunya dia. Iya, dengan hawa nafsunya dia mengatasnamakan maqasidus syariah. Nah, itu tuh yang kita sepakati tercela begitu. Iya. Dan Umar tidak kemudian adalah orang yang menentang semua yang sudah jadi lalu dengan tiba-tiba kata Umar, ini loh maqasid syariah. Enggak. Itu klaimnya para pendukung maqasid yang nyari-nyari dukungan kemana ya? Ke Umar, kemana. Biasalah, namanya orang lagi kampanye pasti dia mengendorse siapalah gitu yang kira-kira bisa jadikan sebagai batu pegangan kan gitu, sebagai loncatan gitu, batu loncatan atau pegangan. Dia apa saja yang bisa diraihnya lah, namanya orang lagi tenggelam kan begitu. Baik. Saya kayaknya perlu juga sedikit menerangkan tentang maqasidus syariah. Bapak Ibu kalau masih pusing, maqasidus syariah itu ada 5 begitu pada umumnya misalnya. Hifdzu hifdzun nafs, menjaga jiwa, kemudian hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul aql, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzu an-nasab, menjaga keturunan begitu. Nah, itu 5 maqasidus syariah yang sering didengungkan oleh para ulama. Saya sudah nulis maqasidus syariah di PDF. Oh baik. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di PDF Rumah Fikih. Atau kalau mau ditampilkan bisa. Maqasidus syariah. Saya coba tampilkan misalnya. Tapi kan di share screen. Baik, sebentar. rumahfikih.com/ Baik, saya coba tampilkan Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk di Rumah Fikih dulu. Belum. Oke. Di PDF, klik PDF. Cari PDF. Oke, cari PDF. Kemudian kita tinggal masukkan keywordnya yang ingin kita. Maqasid. M-A-Q-A. Udah gitu aja, maka siapa tahu udah dapet. Oke. Maqasidus syariah. Klik oleh Ustadz Ahmad Sarwat. Ya. Itu gratis ya, bukan dijual. Jadi silakan dibaca, di-download aja. Berapa halaman tuh? 62 halaman. 62 halaman. Harga 0, free. Silakan Bapak Ibu tinggal download saja. Asalkan punya kuota begitu ya, atau nebeng temennya begitulah. Bisa, ini sudah tentang maqasidus syariah. Ada ad-darurah al-khamsah tadi yang saya sebutkan. Ada hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzun nafsab, dan hifdzu al-mal begitu. Siapa tokoh-tokohnya, apa urgensinya? Sudah dijelaskan semua ini di sini, insyaallah menjadi lebih terang lagi tentang maqasidus syariah. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Baik. Saya buka speakernya untuk Pak Amborape. Mohon maaf, ini nama aslikah atau bagaimana? Ya. Pak Amborape, silahkan. Sudah saya coba buka speakernya. Suaranya mungkin? Kayaknya belum dibuat ya. Belum bunyi ya? Iya, belum bunyi. Baik, saya ke yang kedua dulu, loncat dulu ke Pak Bobi Gunara nih. Pak Gunara sudah siap di sana, mudah-mudahan sudah bisa untuk buka speakernya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak terkait dengan maqasid syariah itu. Saya kebetulan juga pernah ikut kajian tentang itu.
tadi Ustadz Wildan bilang apa yang pertama itu menyelamatkan jiwa ya. Yang kedua itu menjaga agama kalau tidak salah Pak ya. Iya. Hal seperti itu apakah memang yang utama itu menjaga jiwa atau menjaga agama? Karena saya pernah belajar juga itu dibalik gitu, katanya menjaga agama, yang kedua baru menjaga jiwa gitu. Apakah itu memang apa istilahnya ya? Sifatnya memang apa emang berbeda atau bagaimana? Saya juga nggak ngerti. Ini terkait juga dengan ini Pak. Oke. Karena terkait dengan ini masalah pandemi ini kan gitu ya. Saya terus terang selama 6 bulan ini kan tidak sholat Jumat dan sholat jamaah di masjid. Karena apa saya melihat beberapa tetangga tuh pernah keluar dari kompleks itu keluar kota bahkan naik pesawat gitu, tapi tidak apa istilahnya tidak diam dulu selama 14 hari di rumah gitu. Jadi saya agak khawatir juga ini apa istilahnya ya jadi karena saya agak khawatir gitu, jadi makanya saya tidak mengikuti sholat jamaah di masjid karena saya beberapa orang tahu ke luar kota gitu dengan pesawat bahkan, terus juga tidak tadi apa istilahnya mengikuti protokol COVID itu bahwa dia harus stay dulu selama 14 hari di rumah, kalau sudah aman tidak ini gitu ya baru ke masjid gitu kalau udah tidak ada panas atau gejala ininya. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya ringkas pertanyaan Pak Bobi ini urutan tadi itu Zat, ad-daruriyah al-khamsah itu menjaga agama, menjaga apakah urutan yang baku harus itu dulu nomor 1, nomor 2 itu nomor 3 itu nomor 4 itu begitu. Baik. Ustadz Wildan tadi menyebutkan 5 ya. Saya tanya, itu ketemu 5 itu di mana? Siapa yang ngarang atau itu ayat Quran, Pak hadis atau siapa yang bilang 5? Oke, kalau saya biasanya baca-bacanya dari misalnya tulisan Al-Imam Al-Ghazali atau kalau dalam Al-Muwafaqat itu Imam Asy-Syatibi juga disebutkan 5 hal itu. Tokoh besarnya Maqasid itu kan Asy-Syatibi. Tapi Syatibi bukan penemu. Ya, yang mengarang 5 itu bukan Syatibi. Yang ngarang tadi Al-Ghazali. Jadi kalau nanya urutan yang benar gimana, tanyalah ke Ghazali. Ya kan? Pak Ghazali, itu urutannya yang awal tuh Hifzuddin dulu apa Hifdzun Nafs dulu apa Hifdzul Mal atau apa? Nah, coba cari di Al-Ghazali. Nah, di buku saya ada tuh riwayatnya. Dari awal mulanya kok ada 5 itu, siapa sih yang ngomong 5 itu? Ternyata yang bikin 5 itu adalah ahli fikih. Bukan ahli maqasid. Bukannya Pak Syatibi, bukan, tapi Pak Ghazali. Nah, Pak Ghazali itu tokoh ulama tokoh ulama mazhab Syafi'i gitu. Iya, di mana beliau berguru kepada Al-Juwaini, Imamul Haramain gitu kan. Nah, muridnya adalah Al-Ghazali, beliau punya kitab fikih yang lengkap. Nah, sebagai seorang ahli fikih, melengkapi ilmu fikih itu dengan maqasid gitu. Jadi maqasid itu bukan menggantikan ilmu fikih, enggak, ya kan? Dan beliau Al-Ghazali itu juga ahli di bidang usul fikih. Beliau punya kitab usul fikih juga, punya kitab fikih juga, dan penemu, ya istilahnya boleh dibilang penemu dari 5 maqasid syariah tadi itu. Jadi kalau kita mau ribut mana duluan gitu, tanyanya sama Om Ghazali ini, ya kan, Syekh yang paling pertama kali menyebutkan hal itu. Baru kemudian nanti di abad-abad kesininya oleh Asy-Syatibi itu lebih dikasih aransemen, dikasih warna, dikasih apa dan sebagainya, sehingga seolah-olah maqasid syariah itu adalah produk baru yang mana ini akan digadang-gadang akan menggantikan fikih dan usul fikih. Nah, itu yang saya bilang nggak benar, itu nggak sesuai dengan sejarah gitu kan. Itu tentang maqasid syariahnya. Tapi tentang COVID protokolnya ini, ya hifdzun nafas itu dengan hifdzuddin itu begini, bicaranya tidak mana prioritas duluan dan belakangan, tapi kalau bicara prioritasnya tidak berdasarkan urutan maksud saya. Walaupun disebutkan yang nomor 1 hifdzuddin, lalu kemudian nomor 2 adalah hifdzu an-nafas, baru hifdzul mal dan yang lain-lainnya, tapi kalau bertabrakan antara din, agama dengan nyawa, itu yang didahulukan kepentingan menjaga nyawa. Banyak contohnya. Sholat itu hifdzuddin. Tapi kalau kita lagi sholat, tiba-tiba ada anak kecil nyemplung ke dalam kolam. Sholat terus apa nyelamatin nyawa anak kecil itu? Ini secara hukum fikihnya gimana? Ya tentu kita batalkan sholat, ya kan?
Kita lebih mengejar nyawa manusia ini, penting gitu loh. Jadi sholat itu memang nomor satu, tapi sholat ternyata dia lentur gitu loh. Lentur. Kalau nggak ada apa-apa, sholat nomor satu. Tapi kalau lagi ada apa-apa, sholat bisa diatur. Lagi perang, bisa sholatnya ditunda gitu. Dalam perang Khandaq itu Nabi sholat zuhur, asar, maghrib itu ditunda tengah malam gitu kan. Nggak begini. Begitu lagi perang nih, gedebak tiba-tiba azan. Woi, berhenti, sholat dulu semua. Enggak, sholatnya ditinggal. Gitu. Itu dalam perang Khandaq. Makanya nanti ada istilah sholat qadha, sholat al-fawaid, as-shalawatul faitah, sholat yang terlewat. Itu yang kita pelajari sekarang ini, itu asal muasalnya kejadiannya adalah perang Khandaq itu sebenarnya. Jadi dalam 3 hari perang itu Nabi selalu sholatnya kacau balau itu. Karena lagi perang, antara perang dengan sholat, mendingan mana? Ya mendingan perang. Kenapa? Kalau kita lagi perang tiba-tiba sholat, ya dibacok lah sama lawan, ditembak mati gitu kan. Nah oleh karena kita harus menyelamatkan nyawa dulu gitu. Baru setelah itu kita bicara tentang itu semua. Jadi prioritasnya tentu sholat nomor 1, hifdzuddin. Tapi ketika ada yang nomor 2 ini lebih mendesak, ininya nih yang hifdzuddinnya lentur dia. Oke, Anda maju, Anda prioritas. Nyawa loh masalahnya. Dokter maghrib ngoperasi orang yang lagi kecelakaan. Ya kan, menangani orang yang baru kecelakaan, dia koma, dia pingsan, dan dia harus segera ditangani. Maghrib, boleh nggak dokternya bilang, bentar ya, saya mau maghriban dulu, kan jamaah tuh wajib. Lalu dokternya ke masjid, berjamaah, berzikir dan sebagainya, pulang, mati itu orang itu. Dosa nggak dokternya? Dosa, dia masuk neraka dia gara-gara begitu. Jadi gimana dong? Kan kalau nanganin pasien maghrib, ntar waktu sholatnya habis nggak apa-apa. Dokter harus kerjakan ini semua. Kenapa? Hifdzu an-nafas muqaddamun ala hifdzuddin fi hadhil mas'alah. Itu kaidahnya begitu. Kalau secara umum tidak ada masalah, hifdzuddin muqaddam ala hifdzi yang lain-lain. Tapi dalam kasus tertentu ya agama itu Allah bikin dia mudah. Ada kaidahnya tuh dalam ilmu qawaid fiqhiyah. Al-amru idza tasa'a dhaqa wa idza dhaqa ittasa'a. Oh, itu canggih banget tuh. Ya kan? Kalau nggak ada masalah, nomor 1 ya ibadah harus nomor 1. Tapi ketika ada masalah, ibadah tuh bisa menyesuaikan diri, lentur dia. Gitu. Nah, sekarang lagi musim Covid, kita bukannya nggak boleh sholat berjamaah ya. Bukan nggak boleh. Tapi kita nggak boleh berkumpul. Nah, itu poinnya. Nggak boleh berkumpul biar tidak terjadi penularan. Nah, hukum fikihnya itu membolehkan kok. Dalam kondisi tertentu kita nggak usah sholat Jumat. Jadi Muhammadiyah nih kemarin Idul Fitri dan Idul Adha malah ya, itu tidak ada sholat Idul Adha bahkan gitu. Yang lain-lain sudah kebelet pengen sholat Idul Adha. Termasuk saya kemarin sholat Idul Adha juga gitu ya. Maksudnya jadi khotib dan sebagainya. Muhammadiyah itu dia tetap kekeh bahwa tidak boleh ada sholat Idul Adha dulu biar tidak terjadi penularan. Itu maqasidus syariah itu. Bagus itu maqasidus syariahnya. Dan ternyata itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Saudi Arabia hari ini. Ya, di sana jamaah belum ada masjid itu. Kecuali Masjidil Haram, tapi antum tahu sendiri kan, berapa jumlah jamaah haji tahun ini? Berapa jumlahnya? Nggak tahu. 1.000. 1.000 saja. Dari yang tahun lalu, saya tahun lalu haji 2.500.000. 2.500.000. Hari ini tahun 1.000. Cuma 1.000 saja, gitu loh. Itu pun mereka dikarantina 14 hari sebelum hari H. Jadi yang sudah dinyatakan lolos nih cuma 1.000 orang diseleksi gitu kan. Itu dengan segala peraturan yang ketat, kemudian tetap harus menjalani karantina 14 hari di Aziziyah, di dekat Mina itu. Dan selama 14 hari itu, kalau ada yang terbukti ternyata dia mengidap COVID, pulang. Bukan pulang, nggak boleh ikut haji. Gitu. Pak itu kan cakep, luar biasa kan. Jadi ulama kita di Saudi Arabia tuh hebat dalam masalah begini-beginian. Nggak kayak di kita di sini, ya. Adalah yang ngarang-ngarang ini adalah konspirasi, ini adalah macam-macam ngarang-ngarang. Terserah Anda mau ngarang apa, tapi protokol dijaga. Harusnya kan begitu. Ya jadi kalau Anda keluar kota, naik pesawat dan sebagainya, pulang, ya Anda harus menjalani 14 hari, memastikan bahwa Anda itu tidak menjadi barrier, tidak membawa itu semua. Itu wajib, itu hukumnya. Secara maqasid itu muqaddam, gitu, daripada sholat Jumat, gitu. Kayak anak saya kemarin pulang dari Mesir, saya bilang nggak ada sholat Jumat buat kamu. Kamu harus ada di ruang tertutup yang tidak boleh kemana-mana. Jadi nggak Jumatan, nggak usah gitu. Kenapa? Maka sudah syariahnya seperti itu harusnya. Oke. Baik Ustaz, saya boleh menambahkan cerita sedikit Ustaz. Ya.
ya tentang maqasidus syariah ini dulu juga pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada guru kami waktu di Libya, guru usul fikih asal Mauritania, Dr. Al-Hasan Ashinkiti begitu. Kami tanyakan soal urutan maqasidus syariah ini apakah baku harus seperti itu atau boleh lentur begitu. Nah, jawabannya sesuai tadi. Jadi beberapa poin itu bisa duluan yang ini, di konteks yang lain bisa duluan yang itu begitu. Jadi lentur dan tidak harus baku urut saklek seperti itu. Lalu kemudian beliau mencontohkan kisahnya Ammar bin Yasir ketika disiksa oleh orang-orang kafir, ya, Anda akan saya bebaskan kalau Anda memuji berhala-berhala kami. Lalu beliau dalam tanda kutip secara lisan saja memuji. Nah, berarti dalam konteks ini beliau mengedepankan hifdzun nafs daripada hifdzud din. Ya, beliau yang penting saya selamat dulu nyawanya begitu, untuk nanti saya bisa bergabung dengan pasukan kaum muslimin gitu. Nah, itu hifdzu nafas dulu. Tapi dalam konteks lain didahulukan hifdzuddin, misalnya dalam perang Badar misalnya. Ini medan jihad antara orang muslim dan orang kafir. Ya namanya perang itu kan mengorbankan nyawa gitu. Tetapi ya nyawa harus dikorbankan dalam rangka hifdzuddin. Begitu, untuk menjaga agama ini supaya tidak punah, supaya tidak ada orang-orang kafir itu berkuasa begitu. Nah, di situ hifdzuddin didahulukan daripada hifdzun nafs. Pada intinya tidak saklek begitu saja. Kalau pasangan yang lebih pas tuh Ammar dengan Ibnu Mas'ud. Jadi kalau tadi kan Ammar bin Yasir ya, dia udahlah saya ngomong kafir aja deh, gitu, ngomong murtad aja secara keluar. hati beliau tidak meyakini. Wah, itu kan boleh, ya kan? Tapi kalau Ibnu Mas'ud enggak. Ibnu Mas'ud justru sengaja di depan orang musyrikin Mekah, dia baca Quran dengan jahar dan akibatnya apa? Digebukin dia, benjol habis-habisan itu, ya kan? Gitu. Nah, itulah yang membuat si Ibnu Mas'ud dia tegar gitu kan. Lu tuh masih kecil, masih ada di dalam sulbinya orang kafir, sementara saya sudah baca Quran di depan orang musyrikin Mekah dan saya digebukin. Mau apa lu? Gitu kan. Ketika dia ngomong sama Ubay kan gitu ya. Karena Ubay minta mushafnya dia. Nah, jadi ya masing-masing lentur ya. Jadi bisa pakai metode Ammar bin Yasir tadi, bisa menggunakan kayak Ibnu Mas'ud, bisa juga kayak Bilal. Bilal juga nggak mengucapkan kalimat kufur loh. Padahal dia ditindih dengan batu, digebukin sama Umayyah. Dan siap, kalaupun harus meninggal beliau siap gitu ya. Berarti beliau mengedepankan hifdzuddin. Jadi kan kalau kita lihat dari amaliyah para sahabat itu ada banyak variasinya. Tapi hebatnya gini, Bilal tidak pernah membuli Ammar. Ammar cemen lo, enggak gitu kan. Enggak terjadi itu. Ya masing-masing sesuai dengan keadaannya gitu. Jadi ada banyak pertimbangan. Karena kalau Ammar tuh saya bisa merasakannya begini. Kenapa Ammar sampai mengucapkan itu? Karena secara psikologis dia sudah disiksa dulu, baru secara fisik. Psikologisnya apa? Ibunya dibunuh di depan dia, bapaknya dibunuh di depan dia. Dan kalau ibunya tuh cara bunuhnya juga nggak manusiawi. Itu kemaluannya ditusuk dengan tombak sampai mati. Dan kalau si bapaknya itu dirobek tubuhnya, tangan kanan, tangan kiri ditarik 2 ekor unta sehingga tubuhnya robek jadi 2. Di depan matanya itu Ammar disuruh ngelihat bagaimana bapak dan ibunya disiksa, gitu kan, berat. Kalau Bilal dia nggak punya masalah, dia nggak ada sesuatu yang mau dibela gitu. Jadi ya udahlah gue mati deh di sini gitu kan. Begitu juga Ibnu Mas'ud, santai aja dia. 2 orang itu Afrika. Jadi kalau Ammar itu bukan. Jadi tiap orang kan beda-beda kan, ya, mentalitasnya beda, suasana kebatinannya beda, maka kita tidak perlu membuli siapapun orang dengan perbedaan-perbedaan itu. Oke. Baik Ustaz, kita lanjutkan, kita balik ke Pak Amborape. Mudah-mudahan sudah bisa terhubung nih. Karena satu nama baru, mudah-mudahan kita banyak ada pertanyaan yang menarik atau dapat faidah yang baru begitu. Silakan Pak Amborape. 1, 2, 3, oke. Masih bergabung ini Ustaz. Baik Ustaz, ini sudah jam 7 lewat ya, begitu. 7:10 ya. Sudah 2 SKS kita ini. Sudah 2 SKS, sudah hampir 2 jam begitu. Ya. Maka Bapak Ibu, kita cukupkan sekian pada kajian kita pada pagi hari ini di penerjemahan Al-Quran bagian yang kedua. Karena kita di studio ya, nggak bisa bedakan pagi atau malam ya. Tadi kita masih gelap masuk kira-kira gitu kan, karena pada subuh kita keluar sudah terang nih ternyata. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wildan Jauhari mewakili Ustaz Ahmad Sarwat dan tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia ikut berpartisipasi di Sekolah Fikih Live. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Rabu insyaallah di jam yang sama Ustaz ya. Di tema ilmu Al-Quran dan tafsir nantinya. Saya mohon undur diri.
mewakili Ustadz dan tim yang bertugas. Bila ada kekeliruan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.